Persepsi bahwa host memiliki keinginan yang kuat untuk uang. Sistem kekayaan penentang surga telah terbangun, sekarang hanya dibutuhkan 3 kepala anjing untuk mengaktifkannya. Silakan pilih apakah akan mengaktifkan sistem kekayaan penentang surga. Ding, sistem kekayaan penentang surga telah berhasil diaktifkan. Kamu yang melihat ini sama sekali tidak mempercayainya, tetapi kamu tetap mengambil ponselmu dan mengirim 3 kepala anjing. Mendengarkan perintah sistem, kamu menunjukkan ekspresi yang sangat luar biasa. Apa sistem benar-benar diaktifkan? Tunggu sebentar, Anda harus menyelesaikan tugas sistem untuk mendapatkan hadiah. Sialan, Anda sudah lama tidak puas dengan generasi kedua yang kaya itu. Begitu Anda memikirkan hal ini, Anda dengan cepat mengangkat telepon dan menemukan grup mahasiswa baru yang diblokir. Tentu saja, Sang Guanwu, seorang junior generasi kedua yang kaya, sedang pamer di grup. Dia mengirim gambar Porsche 718 untuk menggoda para gadis. Beberapa pelayan mengejarnya, dia layak menjadi Sang Guan senior. Kesenjangan antara orang-orang terlalu besar, kami masih di sekolah. Tetapi Sang Guan senior sudah mengendarai Porsche 718. Kamu melihatnya dan mengetiknya tanpa ragu. Mobil ini sampah. Porsche 718 bahkan tidak pantas disebut mobil sport. Sang Guanwu yang menikmati sanjungan murka dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Kamu menunjukkan raut wajah. Porsche 718 hanya pecundang sepertimu yang merupakan generasi kedua kaya yang akan memperlakukannya sebagai mobil sport." Diejek sebagai pecundang, Sang Guanwu menunjukkan ekspresi gigi terkat. Apakah kamu terlalu banyak menggunakan TikTok dan berpikir bahwa ada mobil sport tingkat jutaan di mana-mana? Namun, kamu sama sekali tidak takut jika kamu tidak mampu membeli mobil sport sungguhan. Jangan panggil itu. Sang Guanwu benar-benar gila. Dia akhirnya membeli Porsche 718 untuk pamer. Tetapi malah diremehkan oleh orang lain di grup. Untungnya, pada saat kritis, para pelayannya akhirnya bereaksi. Mahasiswa baru ini hanyalah seorang petinggi senior Sang Guanwu. Jangan marah, Porsche 718 adalah mobil yang tidak akan pernah bisa didapatkan orang biasa seumur hidup mereka. Yang ini hanyalah pecundang miskin yang iri dan cemburu. Setelah melihat kata-kata ini, Sang Guanwu juga bereaksi dan menghela napas lega. Kamu sangat keren, lalu mobil jenis apa yang kamu kendarai? Kamu mengetik tanpa ragu bahwa kamu tidak pantas untuk tahu. Dan kemudian kamu terlalu malas untuk berbicara lagi, jadi kamu berhenti dari grup mahasiswa baru. Sebelum Anda bisa bereaksi, kunci mobil sport muncul di tangan Anda. Dan Anda tidak sabar untuk pergi ke sekolah untuk menguji coba mobil sport Anda sendiri. Keesokan harinya, saya pergi ke Universitas Keuangan dan Ekonomi Kyoto dan kembali ke sekolah dengan gembira. Di gerbang sekolah, Su Xiaoyan, Wakil Presiden Serikat Mahasiswa Universitas Keuangan dan Ekonomi Kyoto, mengarahkan beberapa petugas serikat mahasiswa untuk memindahkan barang. Melihat sekeliling sosok Su Xiaoyan yang bangga membuat kancing jasnya hampir meledak. Sosoknya yang hot ditambah penampilannya yang bernilai 8 membuatnya menjadi kampus tercantik yang diakui di Universitas Keuangan dan Ekonomi Kyoto. Bomrongan unik dari throttle mobil sport terdengar. Porsche 718 Boxster merah perlahan berhenti di depan Su Xiaoyan. Jendela Porsche diturunkan dan pengemudi di dalamnya adalah seorang anak laki-laki muda dan tampan. "Xiaoyan, apakah kamu punya waktu luang malam ini? Saya punya reservasi di restoran Blue Brick." Ketika Su Xiaoyan melihat bahwa orang lain adalah Sang Guanwu, dia segera menyimpan senyumnya dan berkata dengan dingin, "Saya tidak punya waktu. The Blue Brick Restaurant adalah, saya membuat reservasi 2 bulan sebelumnya. Ada begitu banyak orang yang ingin pergi tetapi tidak bisa. Saya tidak tertarik, saya tidak akan pergi." Hal yang paling tidak tahan oleh Su Xiaoyan adalah kelompok generasi kedua orang kaya ini. Mereka mengandalkan kekayaan keluarga mereka setiap hari dan berpikir bahwa semua gadis dia menolak tanpa ragu dan berbalik. Sang Guanwu sangat marah dan melemparkan Nutri Express di tangannya langsung ke Su Xiaoyan. "Su Xiaoyan, aku adalah kursi penumpang Sang Guanwu. Banyak wanita ingin duduk di sana tetapi tidak pernah memiliki kesempatan. Jangan terlalu tidak tahu malu." Tubuh bagian atas Su Xiaoyan basah kuyup oleh batang Nutri Express, kemeja putihnya basah dan menempel di kulitnya yang seputih salju. Para siswa lain takut dengan latar belakang keluarga Sang Guanwu yang terkemuka dan tidak berani maju untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba sebuah tangan yang kuat dan bertenaga menepis tangan Sang Guanwu. Sang Guanwu tercengang, bagaimana bisa seseorang berani tidak mematuhinya. Dia menatap pria itu. Sepatu basket dan pakaian siswa biasa. "Apakah kamu tahu siapa saya?" Sang Guanwu bertanya dengan marah. Anak laki-laki itu menjawab dengan dingin, "Selembar sampah." Ketika Su Xiaoyan melihat anak laki-laki itu, matanya yang dingin langsung menjadi hangat. Dan nadanya menjadi sangat lembut. Dia memanggil dengan mudah, "Qin Chuan." Qin Chuan menunjukkan gigi putihnya kakak Xiaoyan. Dia melepas mantelnya dan mengenakannya pada Su Xiaoyan untuk membantunya mengatasi rasa malu itu. Su Xiaoyan dan Qin Chuan. Su Xiaoyan 1 tahun lebih tua dari Qin Chuan. Setiap kali Qin Chuan melihatnya, dia akan saat keduanya saling mengenali. Sebuah selamat kepada penantang. Selesaikan misi sampingan. Pahlawan menyelamatkan sang putri. Hadiah tugas kartu emas hitam Centurion, penggunaan kartu tanpa batas.
Qin Chuan meraba sakunya dan sebuah kartu benar-benar. Qin Chuan, benar kan? Apa menurutmu kau jago berkelahi? Apa gunanya kemampuan bertarungmu? Di Kyoto, uang adalah segalanya. Kau terlihat sangat miskin, coba bayangkan berapa lama Su Xiaoyan bisa bertahan denganmu. Setelah mengatakan itu, Sang Guanwu dengan percaya diri mengeluarkan kunci Porsche dan menekan tombol buka kunci. Lampu depan kodok segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mata anak laki-laki pecinta mobil di sekitarnya bersinar. Beberapa wanita siap untuk bergerak jika Su Xiaoyan memimpin. Mereka akan memiliki kesempatan untuk memimpin. Qin Chuan bahkan tidak memandangnya. Dan berkata dengan nada menghina, jadi kamu yang menggonggong di grup kemarin. Wajah Sang Guanwu berubah dan dia bertanya dengan marah. Brengsek, kamu yang bilang Porscheku sampah. Di mata aku, kamu... Sang Guanwu tidak marah. Tetapi mencibir kemarin kupikir dia adalah tuan muda dari keluarga kaya. Tetapi dia ternyata... Pernahkah Anda menyentuh mobil mewah? Tahukah Anda berapa harga Porsche 718 Boxster? Tahukah Anda betapa pentingnya memiliki 800? 000. Itu sampah setiap saat. Apakah Anda... Su Xiaoyan menarik pakaian Qin Chuan, memberi isyarat agar dia segera pergi. Xiao Chuan, ayo pergi. Jangan Dan dia mungkin melakukan sesuatu yang keterlaluan. Qin Chuan menghiburnya dengan lembut. Mengeluarkan kunci mobil dan menekan tombol buka. Tidak jauh. Di bawah naungan pohon, raungan tiba-tiba datang dari tempat yang tidak mencolok. Sang Guanwu terkejut dan melihat ke sumber suara. Tiba-tiba rahangku ternganga kaget. Apakah Lamborghini Reventon hebat? Seseorang bertanya. Itu mobil yang legendaris Porsche 718 Boxster, tidak ada apa-apanya dibandingkan mobil itu. Apakah kamu tahu berapa harganya? 15 juta, terbatas hanya 21 unit di seluruh dunia. Akselerasi 0 sampai 100 sebenarnya adalah 28 detik. Persetan. 15 juta sebagai perbandingan, Porsche 718 Boxster benar-benar sampah. Orang-orang di kerumunan berbisik. Qin Chuan meraih tangan Su Xiaoyan. Dan di bawah perhatian semua orang di antara penonton. Dia membuka pintu gunting kursi penumpang untuknya. Su Xiaoyan tampak tercengang saat dia masuk ke mobil sport super ini. Yang terbatas hanya 21 unit di seluruh dunia. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga sebelum Su Xiaoyan bisa bereaksi. Qin Chuan menginjak pedal gas dan meninggalkan kerumunan. Sang Guanwu meludah dengan sengit. Sial, kapan jalan kecil itu berhubungan dengan pria seperti ini? Kamu punya uang kan? Di Kyoto menjadi kaya saja tidak cukup. Sang Guanwu mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Halo Saudara Long, ini Xiao Wu, saya dibully di sekolah. Di ujung telepon sana, seorang pria parubaya dengan tato naga dan phoenix di sekujur tubuhnya membanting meja dan berkata dengan marah. Siapa yang berani-beraninya menindas adikku? Apa dia tidak ingin hidup? Es Kaki Shopping Mall Kyoto. Ini adalah tempat penjualan barang-barang mewah terbesar di Kyoto. Di mana semua merek mewah di dunia telah membuka toko utama. Qin Chuan membawa Su Xiaoyan langsung ke toko channel. Ketika mereka berdua masuk, Xiao Shu hanya melihat mereka dari kejauhan. Menatap mereka dari atas ke bawah lalu mulai mengobrol dengan dirinya sendiri. Qin Chuan tidak peduli dan langsung menarik Su Xiaoyan ke toko pakaian wanita. Kakak Xiaoyan, kamu kotor. Pilih pakaian ganti. Su Xiaoyan melihat label harga dan menemukan bahwa pada dasarnya tidak ada pakaian yang harganya di bawah 4 angka. Xiao Chuan, kenapa kita tidak pergi ke toko lain? Channel terlalu mahal dan tidak cocok untukku. Tidak apa-apa kakak Xiaoyan, Yu bisa memilih apapun yang kamu mau. Aku yang bayar. Setelah dorongan berulang Qin Chuan. Su Xiaoyan mulai memilih pakaian dengan hati-hati. Dia lambat dalam memilih pakaian. Bukan karena dia pilih-pilih tetapi karena dia ingin memilih pakaian termurah untuk menghemat uang untuk Qin Chuan. Setelah melihat-lihat Su Xiaoyan mengambil kemeja lengan pendek putih polos seharga 999 yuan. Yang termurah di toko. Hei, lihat saja. Jangan sentuh aku, kamu tidak mampu membayarnya jika kotor atau rusak. Seorang sales Sagarla yang berusia sekitar 30 tahun menghampiri Su Xiaoyan. Dia merebut pakaian itu dan berkata, kamu membuatnya kusut dan aku harus merawatnya lagi. Kami membelinya langsung, perlu perawatan, Qin Chuan berkata. Pelayan toko itu mencibir dan berkata, Hahayu memilih yang termurah dan kamu bertingkah seperti orang kaya. Pacarmu menyentuh begitu banyak pakaian dan kamu membelinya semua. Tidak bisakah kita membeli semuanya? Qin Chuan mengerut. Haha. Aku sudah melihat banyak orang sepertimu berpura-pura keren. Kami adalah merek mewah papan atas. Apakah Anda tahu berapa harga semua pakaian ini? Dilihat dari cara Anda berpakaian, saya kira Anda bahkan tidak bisa mengeluarkan 1,000 yuan. Qin Chuan tidak menanggapi perkataan pihak lain. Tetapi memindai seluruh penonton. Mata tajamnya segera tertuju pada wajah yang pemalu. Dan dia melihat lencana kerja di dada orang lain itu. Zhou Ling mengangguk gugup. Hari pertama, Qin Chuan melihat. Zhou Ling masih terlalu malu untuk berbicara dan terus mengangguk. Tolong ambil semua pakaian yang disentuh pacarku barusan. Qin Chuan mengeluarkan kartu emas hitam Centurion American Express dan menyerahkannya kepada pihak lain. Zhou Ling menatap Qin Chuan dengan tidak percaya. Pak, pakaian yang mana yang Anda maksud? Qin Chuan menggelengkan kepalanya. Bukan hanya satu hal, tetapi semuanya.
Zhou Ling merasa pusing. Dia dengan cepat mengambil kartu emas hitam dan berlari untuk mengepak pakaiannya. Qin Chuan berjalan kembali ke Su Xiaoyan dan melirik pramuniaga yang berdiri di sana dengan linglung. Adik perempuanku menjual sebanyak yang kamu jual dalam setahun pada hari pertamanya bekerja. Kakak perempuan, mohon segera pensiun. Manajer toko Channel kembali ke toko setelah makan siang dan melihat pendatang baru Zhou Ling menurunkan semua pakaian dari rak. Sebagian besar rak di toko itu kosong. Dia tidak bisa menahan diri untuk memarahi Zhou Ling dengan marah. Bukankah sudah saya katakan dalam rapat untuk tidak melakukan perawatan pakaian selama jam kerja? Apakah kamu mengabaikan kata-kataku? Zhou Ling berkata dengan sedih. Manajer saya tidak melakukan perawatan apapun, pakaian ini diminta oleh pelanggan. Apa yang diinginkan pelanggan? Bagaimana seseorang bisa membeli begitu banyak sekali? Semua pakaian ini harganya jutaan. Ini hari pertama Anda bekerja. Jika Anda tidak mengerti, tanyakan pada rekan kerja Anda. Apakah menurut Anda channel kami adalah kios murahan yang membeli semua barang kapan saja? Apakah pelanggan sudah membayar? Zhou Ling menggelengkan kepalanya. Manajer toko dengan marah berkata, kamu mengemas makanan untuk pelanggan sebelum dia membayar. Apakah kamu tergila-gila dengan Kamasiongo mengepel lantai? Zhou Ling mengeluarkan kartu kredit yang diberikan Qin Chuan kepadanya dan menyerahkannya kepada manajer toko. Pelanggan meninggalkan kartu kredit setelah dikemas, kartu tersebut akan dikirim langsung ke hotel. Manajer toko hendak mulai memarahi ketika dia mengetahui bahwa Zhou Ling memegang kartu emas hitam Centurion American Express. Manajer toko mengambil kartu itu dan segera membayarnya untuk menguji keasliannya. Ternyata kartu itu benar-benar tidak ada masalah. Segera. Tekanan darah manajer toko langsung naik, kartu emas hitam black. Kita harus merebut pelanggan ini, dia adalah VIP super kita, toko kita akan sepenuhnya bergantung padanya tahun ini. Selamat kepada penantang. Selesaikan misi sampingan. Belanja di toko Channel. Atribut karakter hadiah quest ditingkatkan ke puncak seni bela diri level 4. Catatan. Seni bela diri dibagi menjadi 9 level, setiap level dibagi menjadi 4 tahap. Entry kecil, sukses besar, sukses dan puncak. Qin Chuan melihat bilah perintah di depannya dan hatinya bergetar. Sejak saya mendapatkan sistem sehari sebelum kemarin, saya telah berturut-turut memenangkan Lamborghini Reventon dan kartu emas hitam American Express Centurion. Ini adalah pertama kalinya mendapatkan hadiah atribut. Ketika pemandangan di depan matanya kembali ke kenyataan, Qin Chuan hanya merasakan kekuatan di tubuhnya meningkat tajam. Gerakan orang-orang di sekitarku penuh dengan kekurangan di mataku. Dan seolah-olah mereka bergerak dalam gerakan lambat. Qin Chuan merasa bahwa dia sekarang bisa mengalahkan 10 orang sendirian. Apakah ini kekuatan puncak seni bela diri tingkat 4? Xiao Chuan Su Xiaoyan memanggil dengan lembut menyela pikiran Qin Chuan. Saudari Xiaoyan. Qin Chuan kembali sadar dengan malu. Pada saat ini lift telah berhenti di lantai 79. Karena Su Xiaoyan disiram dengan sebotol minuman oleh Sang Guan Wu. Qin Chuan langsung memesan kamar di Waldorf Hotel termewah di Kyoto. Agar Su Xiaoyan bisa membersihkan diri, Qin Chuan menggesek kartu kamar dan membawa Su Xiaoyan ke dalam kamar. Sepanjang jalan, jantung Su Xiaoyan berdebar kencang. Saya sangat senang bertemu adik laki-laki saya lagi di provinsi asing. Namun Qin Chuan yang dia temui hari ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Dia bukan lagi adik laki-laki yang dulu mengikutinya. Qin Chuan sekarang berdiri tegak dengan fitur wajah yang tajam dan penuh kejantanan. Tindakannya hari ini juga seperti seorang presiden yang mendominasi. Dia bertindak tegas dan tanpa penundaan. Tetapi mereka berdua berada di ruangan yang sama, sebuah ruangan dengan tempat tidur besi, dan wajah cantik Su Xiaoyan penuh dengan rona merah. Kakak Xiaoyan, cepat pergi cuci muka. Kata-kata Qin Chuan membuat wajah Su Xiaoyan semakin merah. Qin Chuan tidak menganggapnya serius, dia hanya berbaring di tempat tidur sepanjang 2 meter. Menyalakan TV dan menonton kartun sambil menyeringai bodoh. Melihat Qin Chuan yang menyeringai konyol, Su Xiaoyan merasa saat ini adik laki-lakinya telah kembali lagi. Dia berjalan ke kamar mandi dan menanggalkan pakaiannya yang terkontaminasi. Dan dibilas dengan air hangat. Su Xiaoyan merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya. Setelah mandi, Su Xiaoyan menyadari bahwa pakaian Channel belum dikirim. Aku tidak punya apapun untuk dipakai sekarang. Namun, berlama-lama di kamar mandi sepanjang waktu bukanlah solusi. Setelah memikirkannya matang-matang, dia tidak punya pilihan selain membungkus dirinya dengan handuk mandi dan keluar dari kamar mandi. Su Xiaoyan memiliki belahan dada yang dalam dan buah persik yang bundar. Sosoknya yang membanggakan tidak bisa ditutupi. Tepat ketika dia terlalu malu untuk menghadapi Qin Chuan, dia menemukan bahwa adik laki-lakinya sedang berbaring di sana dan tertidur. Dan terdengar sedikit tangisan. Su Xiaoyan berjalan maju dengan penuh perhatian dan membungkuk untuk menutupi Qin Chuan dengan selimut. Akibatnya, gerakan itu terlalu besar dan handuk mandi tidak sengaja terlepas. Memperlihatkan pemandangan musim semi. Anggun dan cantik. Pemandangannya tidak Su Xiaoyan buru-buru mengambil handuk mandi dan membungkus dirinya lagi. Melihat Qin Chuan masih mendengkur, dia menjulurkan lidahnya karena malu. Untungnya Xiao Chuan tertidur, jika tidak, aku akan sangat malu. Selamat kepada penantang. Selesaikan misi sampingan. Tetap tenang. Hadiah misi dapatkan grup Silton. Qin Chuan terbangun dari tidurnya oleh perintah sistem. Dia tampak bingung. Aku hanya tidur siang, bagaimana bisa misi sampingan terpicu? Hadiahnya diberikan kepada Sealton Group yang merupakan salah satu perusahaan Fortune 500.
Imbalan untuk side quest sangat besar, jadi bukankah imbalan untuk menyelesaikan quest utama akan lebih menggoda lagi? Qin Chuan menggunakan kesadarannya alih-alih tangannya untuk mengeklik bilah tugas sistem yang muncul di depannya. Misi utama selesaikan 4 tahun studi universitas dan lulus dengan sukses. Seperti yang diharapkan, misi utamanya cukup sulit dan membutuhkan persiapan setidaknya 4 tahun. Xiao Chuan, kamu sudah bangun. Qin Chuan menoleh ketika mendengar suara itu dan melihat bahwa Su Xiaoyan sudah berganti pakaian malam yang dikirim oleh channel. Dia memilih gaun panjang beludru hitam dengan desain off-shoulder. Garis bahu dan lehernya seanggun angsa. Dan kulitnya putih dan mulus. Rok panjang hitam dan kulit seputih salju membentuk kontras visual yang merangsang. Pinggangnya yang ramping sedikit berputar mengikuti langkahnya. Dan pantatnya yang berbentuk buah persik sedikit bergetar. Itu membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan dari sana. Saudari Xiaoyan Yu terlihat sangat cantik hari ini, Qin Chuan memuji. Wajah cantik Su Xiaoyan memerah dan dia menundukkan kepalanya karena malu. Qin Chuan memeluk Su Xiaoyan di lengannya dan mencoba keterampilan seni bela diri dan kekuatan taktisnya. 3 jam kemudian. Bum bum bum. Terdengar ketukan tergesa-gesa di pintu kamar hot. Qin Chuan berdiri dan membuka pintu hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian jas profesional berdiri di depan pintu. Dengan rok mini hitam yang melilit paha rampingnya. Dia mengenakan kacamata half frame di wajahnya yang membuatnya terlihat seksi dan keren. Permisi, apakah Tuan Qin Chuan ada di sini? Ini aku, Qin Chuan menguap dan berkata. Wanita itu pria kaya misterius yang mengakuisisi Silton Group secara penuh ternyata masih sangat muda dan cukup tampan. Wall Street USA terdapat perbedaan waktu 13 jam antara di sini dan Kyoto. Hari ini para presiden dari beberapa kelompok keuangan besar, termasuk Gao Sheng dan Mo menerima email mendesak di kotak surat mereka. Claude Presiden Grup Gao Sheng duduk di lantai atas lantai 70. Menikmati kopi sarapannya. Seperti biasa, dia membuka kotak suratnya dan memeriksa email. Detik berikutnya, kopi di mulutnya menyembur keluar. Claude menatap layar komputer dengan tidak percaya dan membaca dengan suara keras. Pagi ini dana misterius dari Tiongkok mengakuisisi grup Silton. Dia segera menyalakan TV dan melihat bahwa berita keuangan Fox Amerika melaporkan berita akuisisi Silton Group dengan judul Breaking News. Kamera beralih ke adegan. Putri sulung grup Silton sedang dilaporkan langsung oleh Fox News. Permisi, Nona Silton, kelompok Anda adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh leluhur Anda. Mengapa Anda tiba-tiba menjualnya? Atau apakah Anda menjualnya sebagai paket utuh kepada orang Cina? Nona Silton adalah seorang playboy terkenal. Dia mengenakan gaun V dalam yang elegan. Memegang segelas sampahnya di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Oh, sayang, ini semua diputuskan oleh ayahku. Aku tidak tahu. Tapi aku yakin bahwa pria Tiongkok itu memberi kami harga yang sulit untuk ditolak. Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata ke kamera. Claude mengutuk. Brengsek. Mematikan TV. Dia segera menelepon asistennya dan berkata, pergi periksa konsorsium Tiongkok mana yang mengakuisisi industri Amerika kita. Ya Tuhan, bagaimana bisa orang Tiongkok yang hina itu layak memiliki properti Amerika kita? Untuk sementara waktu seluruh Wall Street terkejut dan setiap konsorsium mengirim tim untuk terbang ke China untuk menyelidiki pria misterius yang mengakuisisi Silton Group. China Waldorf Astoria Hotel lantai 79. Wanita yang berdiri di depan pintu kamar Qin Chuan menyingkirkan ekspresinya yang tidak pantas dan menyerahkan sebuah dokumen dengan kedua tangannya. Tuan Qin Yo baru saja mengakuisisi Silton Group sepenuhnya. Ini dokumen akuisisi Anda, silakan periksa. Qin Chuan mengambil dokumen itu dan membolak-baliknya dengan santai. Siapa kamu? Maaf Tuan Qin, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Xia Ying, saya bekerja di kantor pusat Hilton Hotel Group. Sekretaris Anda, sekretaris saya tidak membutuhkan sekretaris. Qin Chuan melemparkan kembali berkas itu kepada Xia Ying ngambil kembali berkas itu. Grup ini memiliki manajer profesional untuk mengurusnya. Saya tidak akan ikut campur dalam bisnis kecil ini. Xia Ying mengambil dokumen itu dan hatinya bergetar. Silton Group adalah perusahaan Fortune 500 dan perusahaan multinasional besar dengan pendapatan tahunan hampir 10 miliar dolar AS. Pihak lain sebenarnya mengatakan bahwa itu adalah bisnis kecil dan tidak mengajukan pertanyaan apapun. Menyerahkannya kepada manajer profesional untuk mengurusnya. Kemudian saya melihat Qin Chuan berbicara dan tertawa dengan seorang wanita cantik yang memiliki penampilan dan sosok yang top-notch. Xia Ying yakin bahwa pihak lain adalah seorang playboy dan pemboros besar. Grup Silton adalah aset yang ditinggalkan orang tuanya kepada putra mereka yang boros. Orang tua yang sangat kaya selalu membuka jalan bagi anak-anak mereka yang tidak kompeten sebelumnya. Para pemboros tidak perlu bekerja keras sama sekali untuk memiliki semua yang orang biasa tidak akan pernah bisa capai dalam beberapa masa kehidupan. Ini adalah tipe orang yang paling dibenci Xia Ying. Setelah belajar keras selama lebih dari 10 tahun, dia akhirnya memulai perjalanan ke Roma. Tapi aku lahir di Roma. Xia Ying berbalik dan pergi. Bahkan tidak melihat bos barunya dengan baik. Qin Chuan tidak peduli dengan sikap Xia Ying. Dia hanyalah seorang sekretaris kecil dari sebuah kelompok jadi dia tidak akan menganggapnya serius. Dia membawa Su Xiaoyan ke restoran di lantai 99 hotel untuk makan malam. Waldorf Hotel adalah kelas 1 dan restoran di lantai atasnya dikenal sebagai restoran barat terbaik di Kyoto dan telah dianugerahi 3 bintang Michelin.
Orang-orang yang keluar masuk restoran adalah orang kaya atau bangsawan. Dan semua orang menganggap makan di restoran Michelin bintang 3 sebagai hal yang sakral. Semua pria yang datang ke sini mengenakan setelan jas dan dasi. Dan para wanita mengenakan gaun malam yang indah. Semua berdandan untuk acara tersebut. Su Xiaoyan meletakkan satu tangan di lengan bawah Qin Chuan. Dan perasaan bahagia itu tak terlukiskan dengan kata-kata. Maafkan aku. Tuan, Anda tidak bisa masuk ke restoran. Pelayan di pintu menghentikan Qin Chuan dan berkata. Kenapa tidak? Bukankah restoran buka hari ini? Pelayan itu tersenyum menghina dan berkata. Restoran kami adalah restoran bintang 3 Michelin. Pelanggan yang makan di sini adalah tokoh-tokoh terkenal. Anda berpakaian terlalu murah dan itu memengaruhi citra restoran kami. Qin Chuan melirik ke dalam restoran dan melihat beberapa orang asing pirang mengenakan kemeja lengan pendek. Celana pendek dan sandal jepit minum anggur merah dan mengobrol serta tertawa. Kenapa mereka bisa masuk dengan lengan pendek dan celana pendek? Pelayan itu tersenyum dan berkata. Mereka orang asing mereka menyukai perasaan bebas. Mereka berpakaian seperti itu sebagai simbol kebebasan. Kita harus menghormati. Su Xiaoyan hendak menjelaskan ketika sebuah ponsel tiba-tiba muncul di sampingnya. Seorang gadis memegang ponselnya dan merekam wajah pelayan itu. Siaran langsung penjelajahan toko Family Today Xiaomei datang ke restoran Waldorf. Yang dikenal sebagai restoran top termewah. Sebagai hasilnya, di pintu masuk saya bertemu dengan seorang pelayan restoran yang menghakimi saya dari penampilan saya dan menghentikan saya untuk masuk dan makan karena saya mengenakan pakaian olahraga. Namun, kita bisa melihat ke dalam restoran bahwa orang asing bisa masuk dengan normal mengenakan kemeja lengan pendek, celana pendek dan sandal jepit. Tapi kami orang Cina ditolak. Keluargaku tersayang ini adalah wilayah Cina kita, era kekuatan besar yang menindas kita sudah berakhir. Saya tidak pernah menyangka bahwa restoran barat kelas atas akan memperlakukan kami secara berbeda. Ini jelas diskriminasi terhadap kami orang Cina. Ketika pelayan melihat pihak lain membuat masalah. Dia hendak merebut telepon itu tetapi tiba-tiba mendapati bahwa pihak lain adalah pengunjung toko di Douyin. Xiaomei akan mengajakmu makan. Pembawa acara terus memeriahkan suasana di ruang siaran langsung. Dan perlakuan diskriminatif restoran Waldorf segera menarik perhatian lebih dari 2,000 orang di ruangan itu. Warganet berinteraksi di ruang siaran langsung dan mengecam perilaku restoran Waldorf. Mereka juga mulai menyerang akun Weibo dan Douyin Hotel Waldorf. Meninggalkan pesan. Karena ruang siaran langsung Xiaomei memiliki efek interaktif yang baik. Beacon Douyin mengenali ini dan segera meningkatkan lalu lintasnya. Jumlah orang di ruang siaran langsung melonjak dari lebih dari 2,000 menjadi lebih dari 5.000. Saat situasinya menjadi jelas. Manajer kantor depan restoran Waldorf harus berlari keluar untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia melihat ke kamera dan segera mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan pakaian Qin Chuan dan bahwa dia boleh masuk ke restoran Waldorf untuk makan malam. Dia juga meminta maaf kepada semua orang atas perilaku petugas keamanan tadi. Qin Chuan mengangguk dan mengatakan bahwa dia cukup puas dengan kinerja manajer lobi. Demikian pula, dia berterima kasih kepada Xiaomei di sampingnya dan berkata, Xiaomei tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, aku hanya tidak tahan dengan cara mereka merendahkan orang lain. Saat kejadian mereda, jumlah orang di ruang siaran langsung Xiaomei berangsur-angsur berkurang. Dan kerumunan yang datang untuk menonton kesenangan beralih ke sisi pembawa acara kecil. Xiaomei menghela napas, salah saya menghabiskan seminggu untuk mempersiapkan siaran langsung. Tetapi itu tidak sebagus sapaan halo saudara dari host. Ruang siaran langsung yang mencapai lebih dari 5.000 orang pada puncaknya. Sekarang memiliki kurang dari 1.000 orang yang menonton dan juga ada sejumlah besar robot pembuat suasana. Suasana Hotel Waldorf sangat cocok untuk kencan. Dan Qin Chuan dan orang lainnya duduk. Pelayan itu segera menyalakan lilin untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Selamat kepada penantang. Selesaikan misi sampingan. Makan malam, hadiah tugas dapatkan 100.000 karnaval Douyin. Qin Chuan sedikit mengernyit. 100.000 karnaval Douyin, apa gunanya benda seperti itu bagiku? Sesaat kemudian saldo ponsel Qin Chuan menunjukkan stok 100.000 karnaval. Ini adalah halaman yang secara khusus dibuat oleh Douyin untuk pelanggan besar. Yang nyaman bagi sponsor untuk memberikan hadiah. Qin Chuan menutup layar ponselnya dengan kecewa. Melambai kepada pelayan dan bersiap untuk memesan. Kebetulan ada seorang pria dan seorang wanita yang duduk di meja sebelah. Pria itu mengenakan setelan hitam dan detailnya menunjukkan bahwa itu adalah setelan Armani yang mahal. Wanita itu mengenakan gaun malam merah tanpa punggung dengan V-neck rendah. Dapat dilihat bahwa mereka berdua berdandan dengan hati-hati. Oh derwat, yang terjadi hari ini, bagaimana bisa seorang pria malang menyelinap ke tempat kelas atas seperti Waldorf? Apakah ini makan malam amal? Wanita itu mencubit hidungnya dan berkata dengan nada aneh. Pria itu melirik Qin Chuan dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Apakah restoran Waldorf jatuh ke... Bisakah Anda datang dan makan dengan pakaian olahraga? Ini benar-benar di bawah status mulia kita. Saya ingin mengadu kepada manajer, dia tidak layak duduk makan malam dengan saya. Su Xiaoyan membelai Qin Chuan dengan lembut dan menggelengkan kepala. Xiao Chuan, jangan perhatikan mereka. Qin Chuan tersenyum dan mengangguk. Dengan statusnya saat ini, pelayan itu menghampiri Qin Chuan dengan menu dan bertanya. Anda ingin memesan apa, Tuan? Qin Chuan bahkan tidak melihat menu dan satu set menu koki per orang.
Set menu yang direkomendasikan Koki adalah set menu termahal di restoran Waldorf Astoria. Ini menyatukan semua hidangan dari Koki bintang 3 Joreh. Tentu saja harganya juga tidak murah 19.999 yuan. Dan itu hanya untuk satu orang. Untuk dua orang, harganya hampir 40.000 yuan. Pelayan itu terkejut Pak, itu adalah set makanan 19.999 yuan. Apakah kamu? Ya. Pelayan itu segera mencatat dan berlari kembali untuk memesan. Setelah beberapa saat, dia seperti mengingat sesuatu dan berlari kembali. Tuan, minuman apa yang Anda butuhkan? Ya, set menu Koki 19.999 hanya untuk hidangan. Dan minuman tidak termasuk. Qin Chuan 1974 konti 2 botol. Pria di meja sebelah terdiam sejenak, merasa sangat malu hingga ingin mencari celah di tanah untuk merangkak masuk. Melihat ini, wanita itu diam-diam bertanya, sayang, apa sih 1974 konti itu? Apakah ini lebih baik dari Lafite 1980? Pria itu merasa malu. Dia berbicara tentang Romani Conti 1974 yang botolnya sekarang berharga 240.000 yuan dibandingkan dengan itu Lafite 1982 hanyalah adik kecil. Wanita itu juga terkejut dan berkata 240.000 bagaimana mungkin dia menginginkan 2 botol sekaligus? Bagaimana bisa seseorang menghabiskan hampir setengah juta untuk makan malam? Wanita itu menatap Qin Chuan lagi dia mengenakan pakaian biasa dan pergelangan tangannya kosong. Bahkan tanpa jam tangan. Dia yakin bahwa pihak lain berpura-pura menjadi orang kaya yang menghabiskan uang terlebih dahulu dan kemudian bertindak seperti bajingan dan makan gratis. Pada saat ini pelayan itu berkeringat dingin. Biasanya pelanggan memesan makanan mereka sendiri. Namun, ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang memesan Romani Conti 1974. Dan dia memesan 2 botol sekaligus. Harga anggur itu lebih dari 400.000 yuan. Bagaimana jika pihak lain berbohong? Aku bahkan tidak mampu membayar kompensasinya meskipun aku menjual diriku sendiri. Dia bergegas ke manajer lobi dan menjelaskan situasinya kepadanya. Pengelola aula juga merasa seperti sedang menghadapi musuh yang hebat. Dia berjalan maju dan mengucapkan beberapa patah kata dengan bijaksana. Yang berarti anggurnya terlalu mahal dan dia ingin memverifikasi dana terlebih dahulu. Qin Chuan memikirkannya dan merasa bahwa manajer aula itu benar. Lagi pula, 2 botol anggur merah dengan total nilai 480.000 yuan terlalu berisiko bagi mereka. Tetapi ketika dia merogoh sakunya, dia menemukan bahwa kartu hitamnya sepertinya masih ada di kamar hotel. Jadi Qin Chuan berkata maaf, aku lupa kartu hitamku di kamar hotel. Pria di meja sebelah tampak seperti telah menangkap kelinci dari ekornya. Dan sangat bersemangat, saya bilang dia pembohong, datang ke sini untuk mendapatkan makanan dan minuman gratis. Berpura-pura menjadi orang kaya untuk mendekati wanita, padahal dia hanya makan dan makan gratis. Wanita itu tersenyum menghina seperti yang diharapkan pakaian membuat seorang pria. Seorang pria yang datang ke tempat kelas atas seperti itu dan mengenakan pakaian olahraga pasti pembohong jika dia bukan orang yang sangat kaya. Bajingan berpura-pura menjadi orang super kaya untuk menipu wanita. Manajer aula juga mulai meragukan identitas Qin Chuan saat ini. Pesta lain memesan makanan yang direkomendasikan Koki senilai 19.999 yuanan kemudian meminta 2 botol Conti yang berusia 1974 tahun dalam sekali jalan. Jika dia bukan orang yang sangat kaya maka dia pasti seorang pembohong. Sekarang setelah aku tidak punya apa-apa dan bahkan tidak mampu membeli makan, dia pasti seorang pembohong. Saat manajer aula hendak mengusir Qin Chuan dari toko, sebuah suara datang dari pintu masuk. Jadi kamu di sini, aku sudah lama mencarimu. Xia Ying berlari ke meja makan dengan terengah-engah dan menatap Qin Chuan. Hahaha, ada sesuatu yang menarik untuk ditonton. Sepertinya bajingan ini telah menipu lebih dari satu wanita. Satu lagi telah jatuh cinta padanya. Pria di meja sebelah berkata dengan gembira. Manajer lobi mengenali Xia Ying karena dia telah melihat perkenalannya di situs web resmi internal. Dia adalah sekretaris CEO Group dan seorang eksekutif senior grup. Sekretaris Xia manajer aula menyapa dengan gemetar. Xia Ying mengabaikannya tetapi membuka dokumen di tangannya dan mendorongnya di depan Qin Chuan. Bos Qin Yo lupa menandatangani dokumen tadi. Qin Chuan dengan tenang mengulurkan tangan ke pelayan untuk meminjam pena yang dia gunakan untuk menulis menu. Dan menulis kata Qin Chuan pada dokumen itu. Oke. Dia menandatangani namanya dan menyerahkan dokumen itu kembali kepada Xia Ying. Melihat sikap Qin Chuan yang acuh tak acuh dan tidak peduli, Xia Ying marah. Merkinafter Allersilton Group adalah salah satu dari 500 perusahaan teratas dunia dengan pendapatan tahunan puluhan miliar dolar AS. Tidak bisakah kamu menunjukkan sedikit rasa? Qin Chuan sedikit menyipitkan matanya dan berkata. Itu hanya grup dengan pendapatan hanya 10 miliar dolar AS. Apa yang membuatmu begitu sombong? Yu Xia Ying terdiam. Bagaimanapun, dia adalah bos dan punya hak untuk mengatakan hal seperti itu. Dia berbalik dan pergi tanpa menatap bos mudanya dengan baik. Qin Chuan hanya tersenyum dan tidak memperdulikan gadis kecil seperti itu. Pria dan wanita di meja sebelah berubah menjadi hijau di wajah. Apa yang dia lakukan barusan mengejek bos besar grup Silton. Wanita itu berkeringat dingin ketika memikirkannya. Dia baru saja menyebut orang lain sebagai bajingan malang. Tak satu pun dari mereka memesan makanan dan hanya menyelinap pergi dengan tenang. Khawatir jika yang lain marah akibatnya akan menjadi bencana.
Bos besar kelompok bernilai miliaran dolar menghancurkan mereka semudah menghancurkan semut. Manajer lobi berkeringat dingin restoran Waldorf dan Hotel Waldorf keduanya milik grup Silton. Dan merek Waldorf hanyalah salah satu merek di dalam grup Silton. Pria di depannya adalah bos dari seluruh grup. Qin Chuan perlahan mengangkat kepalanya dan bertanya dengan tenang. Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk memverifikasi modal Anda? Tidak, tidak, saya akan segera mengaturnya untuk Anda. Saya jamin Anda akan puas. Setelah mengatakan ini, dia segera melarikan diri dari tempat kejadian, menghadapi tekanan dari atasannya. Dia, seorang manajer kantor depan kecil, tidak tahan. Jika dia tinggal sedetik lagi, dia akan pingsan karena tekanan psikologis yang berlebihan. Su Xiaoyan menyaksikan semua yang terjadi hari ini. Dan hatinya perlahan mulai menerima keterkejutan itu. Meskipun dia memiliki 10.000 pertanyaan yang ingin dia ajukan kepada Qin Chuan. Dia adalah wanita yang cerdas. Ada beberapa hal yang tidak akan ditanyakan Qin Chuan secara aktif selama dia tidak ingin membicarakannya. Selama kamu ada di sini Xiao Chuan tidak ada hal lain yang penting. Apa yang kamu katakan, Xiaoyan? Su Xiaoyan dengan cepat menutup mulutnya. Bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Look Family One Anda makan di sini, Anda dapat melihat CBD Kota Timur. Wow Family lihat lobster Boston malam ini sangat besar. Penggemar makan dulu. Lobster Boston sangat alot. Xiao Mei sedang duduk di sudut menyiarkan langsung. Suaranya tidak keras tapi jelas bahwa dia berusaha keras untuk menghidupkan suasana di ruangan itu. Sambil menunggu makanan, Qin Chuan membuka Douyin dan mengikuti Xiao Mei. Dia sangat terkesan dengan kata-kata benar Xiao Mei barusan. Saat Anda mengeklik avatar, Anda akan masuk ke ruang siaran langsung Xiao Mei. Satu-satunya nomor penonton di sudut kanan atas adalah 788 orang. Interaksi penonton juga terkait erat dengan jumlah orang yang online. Tidak termasuk robot, hanya sedikit orang yang hidup yang memarahi Xiao Mei. Cepat dan kembali ke pabrik untuk mengencangkan skrup. Anda tidak cocok untuk pekerjaan ini. Xiao Mei sebaiknya mengubah gayanya dan menjadi seorang penyiar marginal. Ya, Xiao Mei berubah menjadi stoking hitam dan saya akan menghadiahi Anda dengan tanda ringan. Dihadapkan dengan bahasa cabul di komentar Xiao Mei hanya bisa menanggungnya dalam diam. Niat awalnya hanya untuk berbagi hidupnya. Meskipun dia memiliki sosok tubuh yang mengesankan, dia tidak pernah berpikir untuk menghasilkan uang melalui cara-cara ilegal. Xiao Mei diam-diam menghitung dalam benaknya bahwa pendapatan dari siaran langsung malam ini belum mencapai 3 digit. Aku bahkan belum mendapatkan kembali 1/10 dari uang yang kuhabiskan untuk makan malam 4 digit yang kupesan. Dia menghadap kamera dan menghela napas. Untuk mempersiapkan siaran langsung malam ini. Aku makan mie instan selama sebulan. Tepat ketika dia hendak mengeklik untuk mengakhiri siaran. Dia melihat beberapa kotak tiba-tiba berkedip di layar ponselnya. Dan kemudian 3 kata perlahan muncul di bagian bawah layar. Karnaval. Seseorang memberiku karnaval sialan. Bagaimana bisa ada orang memberi tip untuk acara makan konservatif ini? Apakah mereka mengeklik tombol? Xiao Mei, kata, apakah kamu diam-diam memberi dirimu hadiah untuk membuat topik dengan sengaja? Di bagian komentar, orang-orang terus Xiao Mei kehilangan kata-kata, ini adalah pertama kalinya dia melihat karnaval. Itu adalah hadiah 3.000 yuan, cukup untuk biaya hidup saya selama 1 bulan. Saat Xiao Mei hendak melihat dengan cermat nama orang yang memberikan hadiah dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Blok itu berkedip di layar ponsel lagi hadiah karnaval lainnya. Saat ini Xiao Mei bingung dan para penggemar di ruang siaran langsung juga bingung. Sebelum dia bisa sadar, karnaval ketiga muncul. Dan kemudian yang keempat dan yang kelima. 10 menit kemudian. Ponsel Xiao Mei sudah mengeluarkan alarm terlalu panas. Bagian komentar sunyi senyap hanya dengan guliran konstan pemberitahuan orang baru yang memasuki ruang siaran langsung. Tidak ada yang berani mempertanyakan Xiao Mei lagi. Efek khusus dari karnaval adalah 8 detik. 10 menit dan seseorang bernama Qin Chuan telah menonton 75 karnaval. 75 karnaval lebih dari 200.000 RMB. Setelah keheningan di bagian komentar. Ada hiruk pikuk. Brengsek, aku sedang menyaksikan sejarah. Saya merasa terhormat melihat kedatangan dewa. Mohon terima lutut saya. Siapa Qin Chuan itu? Dia sangat murah hati. 75 karnaval dalam 10 menit. Karnaval tidak berhenti dengan ulasan yang meledak. Pria misterius dengan nama online Qin Chuan terus menyegarkan layar dengan efek khusus. Popularitas ruang siaran langsung meningkat dari 788 menjadi 9.999. Dalam sekejap mata, menjadi 30.000 plus lagi. Setelah periode singkat 30. 000 plus it menjadi 1000. Saya dengar seorang pria super kaya telah turun di ruang siaran langsung ini. Datang dan check-in. Apakah ruang siaran langsung macet? Mengapa efek khusus karnaval diputar sepanjang waktu? Bodoh, itu ayah Qin Chuan yang memberikan hadiah. Brengsek, itu terlalu brutal. Ini pertama kalinya aku melihat orang menghasilkan uang seperti ini. Aku tidak membakar uang kertas seperti ini. Bagian komentar di ruang siaran langsung benar-benar kewalahan. Dan jumlah orang yang datang untuk memeriksa foto asupan dan merekam layar membebani server. Di latar belakang Douyin, insinyur yang bertanggung jawab atas data ruang siaran langsung baru saja kembali dengan secangkir teh.
Saya pergi mencari tahu bahwa server di ruang komputer telah mengeluarkan alarm kelebihan beban. Reaksi pertamanya adalah bahwa orang jahat sedang menyerang server. Setelah memeriksa, kami menemukan bahwa jumlah orang di ruang siaran langsung seorang penyiar kecil telah meledak. Jumlah orang yang online pada saat yang sama akan segera melebihi 1 juta. 1 juta orang menonton siaran langsung online pada saat yang sama adalah angka yang hanya bisa dicapai oleh pembawa acara terpopuler. Ini tidak mungkin terjadi pada pembawa acara muda dan insinyur itu sangat ketakutan sehingga dia segera mengganti jalur server untuk pembawa acara bernama Xiaomei akan menunjukkan cara makan. Dengan melakukan ekspansi ke server Ancor teratas dapat menampung hingga 2 juta orang yang menonton secara online secara bersamaan. Tepat ketika teknisi mengalihkan server lampu alarm menyala lagi. Dia mengutuk dengan bingung sialan pasti ada bug. Ketika saya mengeklik alarm, saya tertegun sejenak. Jumlah pemirsa online baru saja melebihi 1 juta dan akan mendekati 2 juta. Insinyur itu kehilangan ketenangannya dan segera melaporkan kejadian itu kepada atasannya. Rencana perluasan darurat diluncurkan dan 2 kelompok server terhubung secara seri. Sehingga kapasitas ruang siaran langsung dari pembawa acara bernama Xiaomei akan mengajak Anda makan dapat diperluas hingga 3 juta. Xiaomei di depan layar ponsel tertegun. Setelah 20 menit, layar di ruang siaran langsungnya hanya menampilkan dahinya. Penggemar baru bahkan belum pernah melihat seperti apa Xiaomei. Bagian bawah wajahnya benar-benar terhalang oleh efek khusus karnaval. Xiaomei bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak karnaval yang ada. Untungnya ada netizen yang antusias yang terus menghitung secara berantai. 150.151. 152.153. Tepat ketika angka mencapai 154. Sinyal siaran langsung tiba-tiba terputus. Xiaomei di sudut tampak putus asa. Segalanya berkembang terlalu cepat. Baru lebih dari 20 menit dari karnaval pertama hingga sekarang. Tapi aku merasa seperti sedang bermimpi. 154 karnaval jumlah pesan pribadi di bawah akun Douyin-nya telah mencapai 99+. Dan jumlah penggemar telah meroket dari 13.000 di awal menjadi 15 juta sekarang. Xiaomei mencubit pipinya menyadari bahwa ini bukan mimpi. Tidak jauh dari sana Qin Chuan sedang melihat layar ponselnya. Berpikir bahwa akunnya telah diblokir karena dia telah menggunakan terlalu banyak spam. Jadi beberapa karakter besar muncul di ruang siaran langsung yang gelap. Karena masalah teknis latar belakang siaran langsung ditangguhkan. Dan staf aktif memperbaikinya. Sistem beacon Douyin sangat buruk. Sistem ini mudah rusak. Saya memiliki 100.000 karnaval. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membagikannya semua? Setelah memesan dalam waktu yang lama, hanya 154 yang dikirim. Qin Chuan diam-diam mengeluh dalam hatinya. Xiao Chuan, apa yang sedang kamu lakukan? Ayo makan. Su Xiaoyan melihat Qin Chuan terus-menerus menekan ponselnya dan mengira dia sedang menangani urusan resmi. Jadi dia tidak memanggilnya. Namun setelah hampir setengah jam, dia tidak bisa menahan diri untuk mengingatkannya Xiao Chuan tidak baik untuk perutmu jika kamu makan makanan dingin. Qin Chuan meletakkan teleponnya dan tersenyum pada Su Xiaoyan. Saat ini prompt sistem berbunyi. Selamat kepada penantang. Selesaikan misi sampingan. Identifikasi mutiara dengan kebijaksanaan. Hadiah tugas dapatkan Villa Raja di Kyoto Manor. Kali ini hadiahnya sebenarnya adalah sebuah rumah di Kyoto Manor. Dan itu adalah villa peringkat teratas. Qin Chuan sedikit terkejut. Saya ingat bahwa ada seorang selebriti internet yang membeli sebuah villa di komunitas yang sama sebagai hadiah untuk ibunya. Dan itu membuatnya, Sun Qin Chuan menutup antarmuka perintah sistem. Dan dunia di depannya kembali ke dunia nyata. Waktu sekarang menjadi milik adikku Xiaoyan. Ini hanya sebuah villa berukuran king jadi tidak perlu terlalu bersemangat. Qin Chuan memandang Su Xiaoyan di sampingnya meskipun dia belum melihatnya selama 2 tahun. Dia menjadi lebih cantik dan menawan. Dan karena dia 1 tahun lebih tua dariku, ada pesona yang lebih dewasa di antara alis dan matanya. Ponsel Su Xiaoyan berderi. Dia melihat pengingat panggilan masuk dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari mentornya. Su Xiaoyan menjawab panggilan itu segera setelah beberapa saat berkomunikasi. Dia berkata kepada Qin Chuan dengan nada meminta maaf, Xiao Chuan, maafkan aku. Sesuatu terjadi di sekolah, aku harus segera kembali ke sekolah. Su Xiaoyan tampak sangat cemas tetapi Qin Chuan tidak banyak bicara. Izinkan saya membawa Anda kembali ke sekolah. Saya akan meminta seseorang mengirimkan pakaian yang saya beli hari ini ke asramaan. Mata Su Xiaoyan yang awalnya cerah sedikit meredup. Aku punya banyak hal untuk dikatakan pada Xiao Chuan tetapi sesuatu terjadi di sekolah. Saat Qin Chuan dan Su Xiaoyan hendak pergi, manajer aula datang dengan 2 botol Romani Conti di tangannya. Melihat Qin Chuan hendak pergi, dia bertanya, Tuan Qin, apakah kamu pergi? Kalau begitu, aku akan menyimpan 2 botol Romani Conti ini untukmu supaya bisa kau minum lain kali saat kau datang. Qin Chuan menggelengkan kepalanya, menunjuk Xiaomei di sudut, dan berkata, berikan padanya, dan katakan padanya bahwa aku berterima kasih padanya karena telah membelaku di depan pintu tadi. Setelah mengatakan itu, Qin Chuan membawa Su Xiaoyan pergi. Lokasi sudut. Ruang siaran langsung Xiaomei akhirnya kembali normal setelah perbaikan berat dari staf belakang panggung. Begitu dia memulai siaran langsung, jumlah orang di ruang siaran langsung melonjak menjadi 1 juta. Ruangan siaran langsung itu penuh dengan warganet yang menonton hadiah orang kaya.
Namun setelah beberapa menit efek khusus karnaval yang familiar tidak muncul lagi. Saya melihat pencarian yang sedang tren yang mengatakan bahwa pembawa acara ini memiliki orang yang sangat kaya di ruang siaran langsungnya. Tapi saya mencari lama dan bahkan tidak melihat tanda. Apakah ini bohong? Bagaimana bisa ada orang yang mendapatkan 154 karnaval? Ya. Rekor hadiah yang diberikan oleh Raja Iblis hanya 82. Siapa yang bisa lebih murah hati darinya? Saya pikir seseorang sengaja melebih-lebihkannya. 154 karnaval menghabiskan biaya 460.000 rupiah, tidak peduli seberapa kaya dia. Dia tidak bisa menghabiskan uangnya seperti ini. Ada suara keraguan yang konstan di ruang siaran langsung. Xiaomei tidak tahu bagaimana membela diri untuk sesaat dan sangat cemas hingga air mata hampir jatuh. Tepat saat itu, manajer aula secara tidak sengaja berjalan ke dalam kamera sambil memegang 2 botol anggur merah. Halo, Nona, Tuan Qin meminta saya untuk memberikan 2 botol Romani Conti dari tahun 1974 ini sebagai hadiah karena telah membantunya. Suara manajer lobi tidak keras, tetapi tertangkap dengan jelas oleh siaran langsung ponsel. Roman apa? Ini Romani Conti. Oh sial, ini Romani Conti. Dan ini dari tahun 1907. Apakah ini mahal? Menurutku, ini terlihat sangat biasa saja. Banyak pemirsa di ruang siaran langsung mendengar nama Romani Conti untuk pertama kalinya. Dan beberapa dari mereka pergi untuk mencarinya secara online. Ada juga beberapa ahli yang mengetahui subjek tersebut dan langsung mengetik serangkaian ekspresi terkejut di layar publik dan memberikan beberapa penjelasan ilmiah. Romani Conti adalah salah satu anggur merah terbaik di dunia. Tetapi produksinya sangat terbatas dan harganya sangat tinggi. Umumnya orang kaya tidak mampu membelinya dan mereka yang mampu membelinya sangat kaya. Pria tadi baru saja mengatakan bahwa dia memiliki Romani Conti tahun 1974 di tangannya. Saya memeriksa harganya secara online dan satu botol harganya 240.000 yuan. Dia memegang 2 botol di tangannya, jadi itu 480.000 yuan. Sial, 480.000 anggur merah bernilai, apakah itu terbuat dari emas? Jika converted mungkin lebih mahal daripada emas. Xiaomei menatap Romani Conti di depannya. Tertegun lama dan bertanya, permisi tuan, yang mana? Qin ini. Qin Chuan, manajer aula Qin, menjawab dengan hormat. Ruang siaran langsung meledak dengan ekspresi keterkejutan. Pertanyaan tentang petrifikasi Del dan diskusi membanjiri layar seperti orang gila. Qin Chuan itu orang ini lagi. Apakah orang super kaya telah tiba di dunia nyata? Ayah, suami Qin Chuan. Semua warganet yang mempertanyakan Xiaomei barusan berbalik melawannya. Mereka menyaksikan sejarah sekali lagi setelah orang kaya misterius itu menghabiskan 154 karnaval. Dia muncul kembali dalam kenyataan dan dengan santai memberikan 2 botol anggur merah berkualitas tinggi senilai 480.000 yuan. Ini gila, ini penuh kekerasan. Universitas Keuangan dan Ekonomi Kyoto. Gerbang Barat. Lamborghini Reventon edisi terbatas berhenti perlahan di ujung jalan. Xiao Chuan baru saja mengirimnya ke sini, kata Su Xiaoyan dengan suara rendah. Mobil Qin Chuan sangat mencolok. Dengan mesin 12 silindernya, dia bisa membangunkan semua gadis di gedung hanya dengan sedikit menekan pedal gas. Bahkan jika berlabuh jauh, masih ada orang yang ingin naik dan berfoto. Su Xiaoyan bergumul dengan pikirannya sejenak. Kemudian dengan cepat membuka bibir merahnya dan menyentuh wajah Qin Chuan. Kemudian dia dengan cepat membuka pintu gunting dan berlari kembali ke sekolah. Qin Chuan menyentuh pipi yang dicium dan tersenyum lega. Karena Suster Xiaoyan tidak ada di sini, kamu tidak perlu kembali ke hotel malam ini. Aku kebetulan mendapat hadiah berupa villa, jadi aku memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Qin Chuan memutuskan untuk pergi melihat rumah barunya terlebih dahulu dan hendak menyalakan mobil. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di samping mobilnya. Qin Chuan menurunkan kaca mobil dengan tidak senang. Ada seorang wanita seksi berdiri di luar, dia mengenakan tank top. Dan payudaranya yang montok menekan kain tipis itu ketika dia melihat Qin Chuan menurunkan jendela mobil. Dia segera mencondongkan tubuh dan menempel erat ke pintu. Qin Chuan sedikit mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Wanita itu mengangkat alisnya sedikit dan menatap Qin Chuan dengan mata menggoda. Pria tampan, mobilmu sangat indah, bisakah kamu mengajakku berkeliling? Qin Chuan berbalik dan berkata dengan dingin tidak. Lalu dia menginjak pedal gas dan melaju kencang. Hanya wanita itu yang tertinggal berdiri di sana. Melihat bagian belakang Lamborghini yang menjauh. Senyum menawan wanita itu berangsur-angsur memudar. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Hei Saudara Long, sudah dikonfirmasi. Dia satu-satunya di dalam mobil. Dan dia sedang menuju distrik Sun. Oke, di ujung telepon sana. Saudara Long menjentikkan jari telunjuknya dengan ringan. Audi A8 di sebelahnya berakselerasi dan pergi. Mobil Qin Chuan sedang dalam perjalanan menuju villa. Saat itu bukan pagi buta. Jadi jalan lingkar ketiga Kyoto tidak terlalu ramai. Karena kemampuan seni bela diri puncaknya, wawasan Qin Chuan puluhan kali lebih kuat daripada orang biasa. Dia diam-diam menemukan bahwa sepertinya ada mobil yang mengikutinya. Dia segera menyadari bahwa dia sedang diikuti. Jadi Qin Chuan mengganti gigi ke mode sport. 12 silinder. Monster 650 tenaga kuda meraung di sekitar sirkuit. Jarum jam mulai bergerak dengan riang. A8 di belakangnya menyadari bahwa dia sedang diikuti dan ketahuan. Jadi dia menginjak pedal gas dan mengikuti dari dekat.
Kedua kekuatan itu saling mengejar sambil selalu menjaga jarak awal mereka. Saat Qin Chuan hendak berakselerasi dan mengganti gigi lagi, sebuah ambulans berbelok ke persimpangan jalan di depan. Qin Chuan memperlambat lajunya dan memberi jalan tanpa ragu. Dan A8 di belakang memanfaatkan situasi untuk mengejar. Dengan jarak setengah tempat parkir di antara keduanya, A8 menurunkan jendela penumpangnya. Dan pria berpakaian hitam di dalam mengeluarkan senjatanya, mengarahkannya ke Lamborghini yang setengah ruang parkir di depannya. Qin Chuan melihat tindakan pihak lain di kaca spion. Dan dengan cepat memutar setir setengah jalan, menabrak bagian depan mobil pihak lain. A8 itu langsung kehilangan kendali dan menabrak pagar pembatas di sisi jalan. Qin Chuan menghela napas lega ketika dia melihat di kaca spion bahwa A8 tidak lagi bisa mengejar. Namun, saat dia mulai menyadarinya, sebuah Corolla putih di depannya tiba-tiba mengerem di persimpangan jalan lingkar. Qin Chuan bereaksi dengan cepat dan memutar setir dengan tajam untuk menghindari tabrakan dari belakang. Tapi tenaga kuda Lamborghini terlalu besar setelah memutar setir dengan tajam. Seluruh mobil melaju ke arah pintu keluar dan menabrak pagar pembatas di sisi jalan. Dengan dentuman keras, seluruh bagian depan Lamborghini, termasuk setengah dari tubuhnya cacat dan semua airbag meledak. Untungnya keamanan mobil mewah bernilai puluhan juta terjamin. Dan Qin Chuan memiliki kekuatan puncak seni bela diri tingkat 4. Hanya ada beberapa goresan kecil di tubuhnya dan otot serta tulangnya tidak terluka parah. Dia mendorong pintu gunting yang sudah bengkok dan duduk menyamping di kursi. Siapa orang tadi, Qin Chuan berpikir dalam benaknya. Namun karena benturan kepalanya masih berdengung membuatnya tidak bisa berpikir untuk beberapa saat. Lupakan saja, mari kita kembali ke villa dulu. Mobil yang dia gunakan untuk transportasi telah hancur dan dibuang. Jadi Qin Chuan hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan memesan taksi online. Suara Lamborghini yang menabrak pagar pembatas sangat keras sehingga menarik banyak orang yang lewat untuk menonton. Brengsek, tabrakan itu sangat mengerikan. Bukankah mobil ini Lamborghini Revenant? Ya Tuhan, itu Lamborghini seharga 15 juta. Orang yang lewat mengeluarkan ponsel mereka dan mengambil banyak foto mobil itu. Dan mempostingnya di Weibo dan Douyin Moments. Hanya dalam beberapa menit, beberapa judul muncul di pencarian populer di Weibo Douyin. Kejutan Lamborghini edisi terbatas mengalami kecelakaan di China untuk pertama kalinya. Sebuah mobil mewah senilai 15 juta yuan terlibat dalam kecelakaan mobil. Dan biaya perbaikannya mungkin jutaan. Tidak berperi kemanusiaan, sebuah supercar multi-jutawan mengalami kecelakaan. Tetapi pemiliknya dengan tenang bermain dengan ponsel di antara pencarian populer. Selain Lamborghini yang hancur menjadi besi tua, ada juga gambar Qin Chuan yang duduk dengan tenang di dalam mobil dan melihat ponselnya. Departemen Berita TV Kyoto menerima berita itu pada saat yang sama. Direktur stasiun TV segera add semua orang di grup kerja dan meminta wartawan di dekat kecelakaan mobil untuk bergegas ke tempat kejadian untuk pengambilan gambar dan wawancara langsung. Xiao Churan yang baru saja pulang kerja dan sedang menikmati camilan tengah malam, melihat berita dan menemukan bahwa lokasi kecelakaan mobil berada di jalan berikutnya. Dia segera menjatuhkan mie yang baru saja dia gigit. Memakai ranselnya, melepas sepatu hak tingginya, dan berlari ke tempat kejadian dengan cepat. Setelah berlari beberapa ratus meter, Xiao Churan melihat sekelompok orang menonton di tengah jalan. Dan menyadari bahwa itu adalah tempat kejadian. Dia mengeluarkan ponselnya, menyalakan fungsi video dan bersiap untuk mulai merekam wawancara. Xiao Churan merangsek melalui kerumunan dan melihat seorang anak laki-laki duduk santai di dalam mobil sport mewah sambil bermain ponsel pada pandangan pertama. Ini jelas berita besar, topik hangat, kata Xiao Churan dengan nada syukur. Aku khawatir masa magangku akan segera berakhir. Tetapi aku masih belum mendapat wawancara untuk berita hangat. Akibatnya, Tuhan segera mengatur keadaan darurat. Dia menyesuaikan jaket windbreaker abu-abunya sedikit dan hendak mengenakan sepatu hak tinggi bertabur Valentino yang baru dibelinya. Ketika saya mendongak, saya menemukan bahwa pihak lain masuk ke mobil online hailing berwarna putih. Xiao Churan menjadi cemas melihat pihak lain hendak menghilang dari pandangannya. Dia segera menghentikan taksi. Tuan, ikuti mobil daring berwarna putih di depan. Gelis pria Anda di dalam mobil. Sopir taksi itu mengerutkan kening. Karena dia ketahuan selingkuh. Xiao Churan tertegun sejenak. Kemudian mengangguk membenarkan. Girlaku tidak akan melakukan pekerjaan ini. Pria memiliki kesulitan mereka sendiri. Xiao Churan mengeluarkan uang itu dan melemparkannya ke pelukan sopir taksi. Tuan itu melihat dan melihat bahwa setidaknya ada 1.000 yuan. Tunggu sebentar Tight Sister, aku akan membantumu menghukum pelaku kejahatan. Distrik Sun. Rumah besar itu berdekatan dengan pintu keluar jalan raya. Berkendara lurus saja selama 3 menit setelah keluar dari jalan, Anda akan mencapai gerbang Kyoto Manor. Kyoto Manor meliputi total area seluas 170,000 meter persegi dan memiliki lebih dari 200 villa berkuat. Kyoto Manor memiliki transportasi yang nyaman dan dikelilingi oleh fasilitas pendukung lengkap seperti gedung komersial. Area lanskap taman rumah sakit sekolah Dal. Keamanannya sangat bagus. Mobil ojek online perlahan melaju ke gerbang dan dihentikan oleh satpam. Setiap orang yang masuk dan keluar dari Kyoto Manor bernilai miliaran. Dan mobil yang mereka kendarai adalah semua mobil super mewah. Ini adalah komunitas pribadi. Tidak ada kendaraan dari luar yang diizinkan masuk, penjaga keamanan itu berkata dengan serius.
Qin Chuan menurunkan kaca mobil dan berkata, saya pemilik Villa No. 1. Saya ingin pulang sekarang. Pupil mata penjaga keamanan sedikit menyusut. Villa No. 1 adalah raja dari semua bangunan di komunitas ini. Dia tidak berani bermalas-malasan dan segera mengeluarkan tablet yang dibawanya dan berkata, permisi, saya perlu melakukan pengenalan wajah pada Anda. Qin Chuan mengangguk menyetujui perilaku pihak lain. Penjaga keamanan mengarahkan kamera ke Qin Chuan. Dan setelah beberapa saat informasi properti Qin Chuan muncul di layar. Informasi tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Qin Chuan adalah pemilik Villa No. Satu satpam segera menekan saklar dan menaikkan pagar untuk membiarkan orang lewat. Taksi online langsung masuk dan baru saja memasuki gerbang kawasan perumahan. Mobil itu terus melaju selama sekitar 10 menit sebelum secara resmi tiba di gerbang Villa Qin Chuan sendiri. Villa No. 1 adalah rajanya bangunan di Kyoto Manor. Dan spesifikasi gerbangnya adalah yang paling mewah dan tingkat atas. Gaya arsitekturnya adalah Prancis, gerbangnya adalah gerbang besi cor simetris dengan sumbu tengah. Beratnya 3 ton 10 meter dan tinggi 5 meter. Pola daun berguguran di atas, semuanya ditempa dengan tangan oleh pengrajin dan sangat mewah. Dalam perjalanan ke sini, Qin Chuan sempat melihat informasi dasar rumah itu. Dekorasi mewah, semuanya terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Seluruh villa dan taman mencakup area seluas 10 hektar. Dengan luas area konstruksi 3.300 meter persegi, 12 kamar tidur. 10 tempat parkir besar, kolam renang standar internasional dalam dan luar ruangan. Spa pemandian uap kering dan basah, kolam pijatol, biliar gym. Ruang audiovisual dan fasilitas hiburan pendukung lainnya. Setelah turun dari mobil, Qin Chuan berhasil memasuki rumahnya melalui pengenalan sidik jari. Yang terlihat adalah air mancur besar yang dikelilingi oleh spesies pohon berharga seperti Sophora japonica, Fraxinus chinensis, truncatum, dan maple merah Jepang. Menciptakan nuansa warna-warni dari keempat musim dan memulihkan makna keindahan yang sebenarnya. Qin Chuan secara singkat mengakrabkan diri dengan rumah itu. Kemudian kembali ke kamar tidurnya untuk beristirahat dan memikirkan apa yang harus dilakukan di malam hari. Kecelakaan mobil di malam hari membuatnya menyadari bahwa dia mungkin menjadi target seseorang. Saat dia sedang berpikir, sebuah perintah sistem muncul di depannya. Selamat kepada penantang. Selesaikan misi sampingan. Pindah ke rumah baru. Dapatkan hadiah tugas 1 miliar yuan sebagai hadiah uang tunai. Hadiah 1 miliar yuan sudah pas. Saya agak kekurangan uang baru-baru ini dan hadiah sebelumnya semuanya berupa barang. Tidak dalam bentuk tunai. Meskipun American Express Centurion Black Card memungkinkan cerukan. Kartu kredit memerlukan pembayaran kembali. Tepat ketika Qin Chuan hendak menutup antarmuka perintah. Sistem mengirim pesan lain. Pengingat ramah. Jika Anda gagal menyelesaikan tugas utama, sistem akan mengambil kembali semua hadiah dari penantang. Hati Qin Chuan tenggelam. Sepertinya dia masih harus pergi ke sekolah dan belajar giat besok untuk menyelesaikan tugas utama. Dia tidak diperbolehkan untuk bolos kelas sesuka hati selama 4 tahun kuliahnya. Dan ini adalah kendala terbesar yang sistem berikan kepadanya. Gerbang Kyoto Manor. Taksi yang ditumpangi Xiao Churan perlahan berhenti di pinggir jalan. Sopir itu mencondongkan tubuh untuk melihat dan berkata dengan heran. Kakak, aku khawatir kakak iparmu dipelihara oleh seseorang. Ini adalah Kyoto Manor, rumah mewah paling mewah di Kyoto. Xiao Churan secara alami pernah mendengar tentang Kyoto Manor, dan penduduk di sana semuanya adalah toko besar dengan aset bernilai setidaknya miliaran. Dia menelan ludah dengan ragu-ragu, tetapi berpikir bahwa saya masih harus tinggal di stasiun TV setelah masa magang. Saya harus mencobanya. Xiao Churan berjalan ke gerbang komunitas. Dan satpam menghentikannya dan berkata ini adalah komunitas pribadi. Orang luar tidak diizinkan masuk. Saya di sini untuk menemui teman saya. Bolehkah saya menanyakan nama pihak lain? Xiao Churan tiba-tiba berada dalam kesulitan karena dia belum mengetahui nama orang lain. Itu pria yang baru saja naik taksi online. Apakah Anda berbicara tentang Tuan Qin? Iya, benar, itu dia. Penjaga keamanan itu memandang Xiao Churan dari atas ke bawah dan melihat bahwa dia berpakaian bagus. Aku bertanya-tanya apakah dia mungkin salah satu orang kepercayaan Tuan Qin. Xiao Churan melihat bahwa pihak lain ragu-ragu dan mengeluarkan ide kerjanya. Jika Anda khawatir, Anda dapat melihat ide pekerjaan saya. Saya berjanji saya bukan orang jahat. Penjaga keamanan mengambil ide pekerjaan itu, melihatnya, dan melihat bahwa itu dari Kyoto TV. Dia kemudian membandingkannya dengan foto dan memastikan bahwa itu memang dia. Dengan izin kerja TV Kyoto sebagai jaminan, penjaga keamanan itu dengan enggan memberitahu ruang pemantauan dan meminta mereka untuk menelepon Tuan Qin. Qin Chuan baru saja selesai mandi dan sedang membungkus dirinya dengan jubah mandi. Siap untuk beristirahat ketika telepon selulernya berdering. Hello Qin. Ada temanmu di gerbang komunitas. Xiao Churan yang datang berkunjung. Bisakah kamu mengizinkannya masuk? Xiao Churan. Qin Chuan bingung. Tuan Qin bisa menggunakan tablet pengawas di rumah untuk melihat situasi di gerbang. Qin Chuan mengambil tablet di sampingnya dan melihatnya. Hanya untuk melihat seorang gadis berusia 20-an berdiri di layar. Gadis itu mengenakan jaket tahan angin abu-abu yang menutupi lututnya. Dan di bawahnya terdapat kaki panjangnya yang terbungkus stoking hitam. Qin Chuan mengerutkan kening dan hendak memberitahu ruang pemantauan bahwa dia tidak mengenal orang lain. Detik berikutnya dia melihat kaki telanjang Xiao Churan, stoking sutra hitam di kakinya sudah usang dan darah mengalir keluar.
Qin Chuan merasakan belas kasihan dan berkata dengan tenang biarkan dia masuk. Di gerbang, petugas keamanan menerima kabar bahwa Qin Chuan telah mengizinkannya masuk. Dan segera dengan hormat mengundang Xiao Churan untuk masuk. Karena gerbangnya jauh dari villa Qin Chuan. Komunitas secara khusus mengatur mobil listrik untuk membawanya masuk. Dalam perjalanan masuk Xiao Churan terkejut. Ada villa independen di Kyoto Manor. Yang masing-masing megah dan mencakup beberapa hektar. Di villa manapun, toilet mungkin lebih besar dari apartemen yang dia sewa sekarang. 10 menit kemudian, Xiao Churan berdiri di pintu besar dan berat villa No. 1 dan dia sangat gugup. Tidak masalah jika Anda menggunakan kepintaran Anda untuk menyelinap masuk dan menipu penjaga keamanan. Tetapi Anda akan segera melihat bos yang sebenarnya jika pihak lain tidak senang. Anda akan berada dalam situasi yang tidak dapat dipulihkan. Dengan kekuatan dan energi lawan. Bunuh diri tidak ada bedanya dengan membunuh semut. Xiao Churan menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menyemangati. Xiao Churan, jangan gugup, kamu di sini untuk bekerja. Kamu harus mempertahankan pekerjaan ini, kamu harus berakar dan tinggal di Kyoto. Apa yang kamu lakukan untuk mencari nafkah? Tiba-tiba sebuah suara dingin datang dari pintu. Xiao Chu sangat ketakutan sehingga dia mundur 2 langkah dan jatuh ke tanah. Dia menatap orang yang berbicara dengan heran. Orang lain adalah pemilik mobil yang sedang bermain ponsel saat kecelakaan mobil. Youyu adalah Tuan Qin. Xiao Churan bertanya dengan gemetar. Qin Chuan tersenyum main-main. Apakah kamu temanku? Wajah cantik Xiao Churan memerah. Dan matanya menghindar. Maafkan saya dengan tergesa-gesa saya harus. Dia mengeluarkan ide kerjanya dan menyerahkannya saya seorang reporter dari Kyoto TV. Nama saya Xiao Churan, saya datang mengunjungi Anda untuk mewawancarai Anda tentang detail kecelakaan mobil barusan. Kecelakaan mobil? Itu hanya kecelakaan biasa, saya tidak menabrak siapapun. Mobil saya adalah satu-satunya yang hancur dalam seluruh kejadian itu. Qin Chuan menjawab pertanyaan pihak lain hanya dengan 2 kalimat sederhana. Xiao Churan tidak mau menyerah. Tabrakan itu langsung menghancurkan Lamborghini edisi terbatas senilai 15 juta. Sikap pihak lain terhadap saya seperti menabrak mobil mainan seharga belasan dolar. Ini jelas tidak sesederhana itu, pasti ada sesuatu di baliknya. Dia ingin melangkah maju dan bertanya, tetapi rasa sakit yang tajam di telapak kakinya menyebabkan tubuhnya miring dan dia jatuh ke tanah. Darah merah terang keluar dari stoking hitam Balenciaga. Qin Chuan yang hendak mengakhiri percakapan itu menghela napas pelan ketika dia melihat pemandangan ini. Dia berjalan maju dan membantu Xiao Churan berdiri, masuk ke dalam dan oleskan obat. Kalau tidak, kamu akan mendapat. Xiao Churan bergumam dengan gugup. Setelah hanya mengambil 2 langkah, rasa sakit yang menusuk di kakinya membuatnya tidak mungkin untuk terus berjalan. Melihat ini, Qin Chuan tidak punya pilihan selain mengangkatnya seperti seorang putri. Namun, bagaimanapun juga ini adalah pertama kalinya dia memeluk, dan tangan Qin Chuan secara tidak sengaja menyentuh area terlarang yang lembut dan hangat. Xiao Churan sepertinya distimulasi oleh arus listrik panas dan secara refleks mengeluarkan suara hem kecil. Kemudian dia menyadari kesalahannya sendiri dan menundukkan kepalanya karena malu. Malam musim gugur di Kyoto sangat dingin. Dibutuhkan setidaknya 10 menit untuk berjalan dari gerbang villa ke villa. Untungnya Qin Chuan memperoleh hadiah atribut dan memiliki kekuatan puncak seni bela diri. Berjalan sambil menggendong seseorang tidak membutuhkan banyak tenaga sama sekali. Ketika dia tiba di dalam villa, pupil mata Xiao Churan tiba-tiba menyusut. Dekorasi mewah bergaya Perancis, lukisan antik, lampu gantung kristal, dan karya seni yang dibangun dengan uang ada di mana-mana Anda melihat. Itu adalah pertama kalinya dia melihat rumah mewah seperti itu. Yang bahkan tidak berada pada level yang sama dengan Akademi Bailiu yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Dibandingkan dengan rumah-rumah mewah di Kyoto Manor, Akademi Bailiu sama absurdnya dengan daerah kumuh di India. Qin Chuan membaringkan Xiao Churan di sofa dan pergi mengambil kotak obat. Dia pertama-tama mengoleskan obat ke telapak tangan Xiao Churan. Stimulasi yang disebabkan oleh disinfektan membuat mata Xiao Churan berkaca-kaca. Dan air mata terus bergulir di rongga matanya. Lepaskan stokingmu. Kata-kata Qin Chuan membuat Xiao Churan gugup sesaat. Jika kamu tidak melepasnya, bagaimana aku bisa mengoleskan obat padamu? Qin Chuan berkata dengan tidak senang sambil memegang disinfektan dan handuk wajah di tangannya. Xiao Churan akhirnya bereaksi saat terakhir dia berpikir Qin Chuan punya niat tertentu terhadapnya. Wajahnya yang cerah menjadi semakin merah jambu dan tangannya perlahan-lahan melepas sepatu Balenciaga yang usang. Paha putih salju itu dipamerkan tanpa ragu-ragu di depan Qin Chuan. Setelah disinfeksi dan pemberian obat yang cermat, luka itu akhirnya diobati. Qin Chuan membawakan selimut kasmir dan menyerahkannya kepada Xiao Churan. Memintanya untuk menutupi dirinya dengan selimut itu agar tidak masuk angin. Saya tidak ingin terlalu banyak laporan tentang kecelakaan mobil itu. Jika Anda mengambil gambar saya harap Anda dapat menghapusnya sesegera mungkin. Qin Chuan menyampaikan permintaannya dengan belak-belakan. Di satu sisi, dia tidak ingin terlalu mencolok agar tidak menarik upaya pembunuhan oleh orang-orang berpakaian hitam. Di sisi lain, dia tidak ingin dilihat oleh orang tuanya agar tidak membuat mereka khawatir. Tentu saja, yang paling penting adalah dia tidak ingin ada yang mengganggunya dan menghalangi dia untuk menyelesaikan tugas utama. Xiao Churan mengerutkan bibirnya dengan erat, merasa sangat ragu-ragu. Sebagai imbalan, Anda dapat menentukan harga. Melihat bahwa Xiao Churan tidak setuju, Qin Chuan mengeluarkan kartunya lagi. Xiao Churan segera membalas. Aku di sini bukan untuk meminta uang padamu. Jadi, apa yang kau inginkan? Aku hanya ingin mengandalkan hasil kerja tanganku sendiri dan bekerja keras. Dan menetap di Kyoto. Kecelakaan mobilmu malam ini adalah berita besar.
Dan akan menjadi pencapaian penting bagiku untuk tetap di stasiun TV setelah masa magangku. Saya tidak bisa. Xiao Churan tidak pernah mengucapkan kata menyerah. Qin Chuan memperlakukannya seperti seorang pria terhormat malam ini dan membantunya dengan luka-lukanya. Dan dia akan selalu Namun, permintaan Qin Chuan terkait erat dengan promosi dan regularisasinya. Saya mendapatkan pekerjaan di stasiun TV setelah belajar sampai larut malam selama setahun penuh dan mengikuti banyak ujian tertulis dan wawancara. Selama dia bisa mendapatkan pekerjaan tetap dan tinggal di stasiun, dia akan memiliki modal untuk menetap di Kyoto. Qin Chuan mengangkat bibirnya dan bertanya, "Berapa gaji tahunan Anda jika Anda menjadi karyawan tetap di stasiun TV?" Xiao Churan berpikir sejenak dan menjawab, "Saya dengar dari senior saya bahwa termasuk bonus dan tunjangan akhir tahun, gaji bulanan setidaknya 20.000 yuan. 20.000 itu 240.000 setahun, kan?" Xiao Churan mengangguk. Di dunia nyata, pendapatan bulanan sebesar 20.000 yuan telah melampaui 90% orang. Orang-orang daring yang mengklaim berpenghasilan jutaan sebulan kemungkinan besar hanya menyombongkan diri dan mengarang cerita. 20.000 di Kyoto, berapa tahun tidak makan atau minum yang dibutuhkan agar Anda dapat membeli rumah dan menetap di sana? Xiao Churan terdiam, dia belum memikirkan pertanyaan ini. Membeli rumah di Kyoto adalah sesuatu yang di luar jangkauan. Bahkan jika Anda menghasilkan 20.000 sebulan, itu masih setetes air dalam ember untuk membeli rumah di Kyoto. Datang dan bekerja dengan saya akan memberimu 1 juta per tahun. Qin Chuan menyandarkan kepalanya di tangannya, bersandar di sofa. Dan berkata dengan ringan. Xiao Churan merasa ada sesuatu yang salah dengan telinganya. Dan dia mengulangi 1 juta. Terlalu sedikit. No. Xiao Churan menggelengkan kepalanya dengan keras. Bukan itu maksudku. Hanya saja aku rasa aku tidak pantas. Qin Chuan tersenyum dan berkata, "Apa masalahnya? Mengelola rumah ini dengan baik membutuhkan banyak pengalaman." Xiao Churan berseru dengan bingung. "Jika Anda bersedia, Anda bisa mulai bekerja besok dan menjadi pengurus rumah tangga saya di sini dan mengurus semuanya untuk saya." Xiao Churan menundukkan kepalanya karena malu, ternyata dia hanya sentimental. Qin Chuan tidak punya niat lain. Seorang pengurus rumah tangga dengan gaji tahunan 1 juta mendapatkan gaji 1 tahun yang setara dengan pendapatan 5 tahun di sebuah stasiun TV. Dan dia tidak perlu berlarian kemana-mana, memiliki jadwal kerja dan istirahat yang tidak teratur. Dan dikelilingi oleh intrik di tempat kerja. Xiao Churan memikirkannya sejenak dan langsung setuju. Qin Chuan berdiri dan meregangkan tubuh. "Oke, sudah larut. Aku ada kelas besok, ada 12 kamar di villa ini. Kecuali kamarku, kamu bisa memilih salah satu dari yang lain untuk ditinggali." Setelah mengatakan itu, Qin Chuan berbalik dan kembali ke kamar tidur untuk berbaring. Saat aku hendak menutup mata, sebuah pengingat familiar terdengar. "Selamat kepada penantang. Selesaikan misi sampingan. Pekerjakan bawahan. Hadiah tugas, dapatkan sebotol Life Essence." Catatan. Life Essence adalah material yang sangat berharga yang memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati. Prompt sistem memudar dan Qin Chuan memiliki botol berisi 10 ml cairan emas di tangannya. Apakah ini cairan kehidupan yang asli? Qin Chuan memegang esensi kehidupan tinggi-tinggi. Dan cairan emas itu tumbuh dengan vitalitas tak terbatas di bawah cahaya. Memiliki uang itu penting, tetapi hidup lebih berharga. Kecelakaan mobil itu meninggalkan Qin Chuan dengan ketakutan yang berkepanjang. Dengan ini, rasanya seperti aku memiliki kehidupan. Qin Chuan menyimpan esensi kehidupan dan merasa sangat mengantuk hingga kelopak matanya hampir terkulai. Perlahan dia tertidur di ranjang mewahnya yang berukuran 3 kali 3 meter. Hari berikutnya, Qin Chuan turun ke bawah sambil menguap dan bersiap untuk pergi ke dapur untuk makan sesuatu. Setelah mengambil 2 langkah, dia melihat Xiao Churan. Wajah cantik Xiao Churan memerah dan dia berbalik ke samping. "Saya perhatikan bahwa Anda sering tersipu. Apakah wartawan jarang mewawancarai lawan jenis?" Qin Chuan sedikit bingung sejak bertemu gadis ini. Dia selalu tersipu dan malu-malu. Haruskah saya mempertimbangkan kembali pilihan pengurus? Qin Chuan berpikir dalam hati. Xiao Churan mengulurkan tangannya dan menunjuk Qin Chuan. Qin Chuan menatap dirinya sendiri dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia sekarang mengenakan pakaian rumah dengan celana pendek musim panas. Saudara-saudaranya berdiri menjaga dengan bangga memegang payung menghadap angin. Adegan itu mendadak dan spektakuler. Wajah Qin Chuan tenang dan jantungnya tidak berdetak kencang. Seolah-olah tidak ada yang salah sekarang. Selamat kepada penantang. Selesaikan misi sampingan. Tidur lebih awal dan bangun lebih awal untuk kesehatan yang baik. Hadiah tugas. Toko Tiancheng BMW 4S. Ini adalah hadiah yang membuat Qin Chuan tidak bisa menahan diri untuk bersumpah. Imbalan sistem terlalu besar. Perut gurgle Qin Chuan mengeluarkan suara. "Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kita kan sudah sepakat untuk masuk kerja hari ini. Cepatlah, aku tidak tahan lagi." Setelah mendengar ini, napas Xiao Churan menjadi lebih berat. Bukankah dia bilang kemarin bahwa pengurus rumah tangga tidak harus melakukan hal-hal itu? Qin Chuan melihat bahwa Xiao Churan belum bergerak, jadi dia maju 2 langkah dan bertanya. "Ada apa? Apa kamu tidak mau melakukannya lagi?" Semakin dekat dia dengan Qin Chuan, semakin gugup Xiao Churan, semakin banyak hormon dan suhu tubuhnya terpancar. Dan semakin kering mulutnya. Setelah lebih dari 10 detik pergulatan ideologis, dia memutuskan untuk menghadapi Qin Chuan dan berjongkok. Qin Chuan ketakutan dengan tindakan tiba-tiba Xiao Churan dan mundur beberapa langkah. Ada jarak di antara mereka. "Apa yang sedang kamu lakukan?"
Kata Qin Chuan dengan tidak senang. Xiao Churan tampak bingung. Bukankah kamu memintaku untuk bekerja dengan cepat, kamu tidak tahan lagi. Aku memintamu untuk membuat sarapan dengan cepat, aku sangat lapar hingga tidak tahan lagi. Qin Chuan mengerutkan kening dan skornya untuk Xiao Churan turun beberapa poin lagi. Xiao Churan tiba-tiba menyadari dan sangat malu hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Apa yang aku pikirkan, dia mengkritik dirinya sendiri di dalam hatinya. Jadi dia segera bangkit dan turun ke bawah. Tetapi setelah hanya mengambil 2 langkah dia berhenti lagi. Bos, kamu mau makan apa? Terserah saja, aku tidak pilih-pilih soal makanan. Oke baiklah, Xiao Churan terus berjalan menuruni tangga. Namun setelah mengambil hanya 2 langkah, dia berhenti lagi. Ada apa Qin Chuan ingin memasak sendiri? Bos de villa terlalu besar, aku bahkan tidak tahu di mana dapurnya. Qin Chuan terdiam dan harus membawa Xiao Churan ke dapur sendiri. Keduanya berjalan selama 5 menit dan akhirnya sampai di dapur. Di villa nomor 1, dapur tunggal dibagi menjadi 1 untuk memasak makanan Cina atau makanan barat. Dapur dilengkapi lengkap dengan panci dan wajan, dan sebagainya. Segera Xiao Churan membuat semangkuk kecil mie dan nampan pangsit sup. Mie itu mungkin tampak sederhana, tetapi Qin Chuan memujinya dengan murah hati setelah memakannya. Kamu terlihat agak konyol, tetapi keterampilanmu cukup bagus. Mendengar pujian bos, mata Xiao Churan tersenyum membentuk bulan sabit. Bos Ken, bisakah saya mengambil cuti 2 hari? Saya mengundurkan diri dari stasiun TV dan saya harus kembali untuk melakukan serah terima. Juga, saya harus kembali ke rumah kontrakan untuk mengepak barang-barang saya setelah pindah ke sini. Qin Chuan menggigit pangsit sup dan mengangguk. Setelah mereka berdua makan dan minum sekenyangnya, mereka keluar dari villa. Tiba-tiba Qin Chuan menemukan masalah yang sangat serius. Setelah Lamborghini itu hancur, sepertinya saya tidak punya means of transportation. Sistem kebetulan mengirimi saya toko 4S tempat saya bisa pergi dan mengambilnya. Dia melirik Xiao Churan lagi, apakah Anda punya mobil? Bagaimana saya bisa memiliki mobil jika saya bahkan tidak mampu Ayo Ongo beli mobil denganku dulu. Xiao Churan baru ingat bahwa mobil Qin Chuan dibatalkan kemarin dan dia tidak punya alat transportasi hari ini. Sayangnya, bagi orang kaya membeli mobil itu seperti membeli sayuran. Keduanya memesan taksi online dan langsung menuju toko Kyoto Tiancheng BMW 4S. Keduanya berjalan ke ruang pamer BMW. Aula itu dipenuhi dengan mobil-mobil BMW. Mulai dari seri 1 yang termurah hingga seri 8. Qin Chuan tidak familiar dengan mobil, dia melihat sekilas dan perhatiannya tertuju pada M4 abu-abu semen. Dia telah melihat mobil ini di Douyin, seorang influencer mobil memuji mobil itu dengan buruk setelah mengambilnya. Menyebabkan model BMW ini langsung menjadi topik hangat. Qin Chuan berjalan di sekeliling mobil itu berukuran tepat. Model hardtop 2 pintu yang sempurna untuk transportasi dan belanja kebutuhan sehari-hari. Dia menunjuk ke M4 dan bertanya ukurannya pas. Mudah parkir saat Anda pergi ke jalan untuk membeli bahan makanan. Ah, apa maksud Anda, bos? Mobil ini untuk Anda membeli bahan makanan. Bos, ini tidak bagus. Xiao Churan melirik sekilas label harga di sebelah mobil. Itu lebih dari 100 yuan. Kamu tidak menyukainya. Bukankah itu terlihat bagus? Xiao Churan dengan cepat menggelengkan Tidak, ini sangat indah, tapi tentu saja terlihat bagus. Apakah kamu tidak melihat slogan Edition 50 Jahre BMW M yang tercetak di mobil? Mobil ini dibuat berdasarkan M4 Thunder Edition saat ini dan merupakan penghargaan khusus ulang tahun ke-50 untuk perusahaan. Hanya ada 150 unit di seluruh dunia. Seorang tenaga penjual wanita menyilangkan tangannya dan berkata dengan dingin. Qin Chuan mengabaikannya dan berkata kepada Xiao Churan, jika kamu pikir ini bagus, apakah kamu ingin mencoba mengendarai? Sebelum Xiao Churan sempat mengatakan apapun, penjual wanita itu menyela dia. Hei. Siapa bilang kita bisa melakukan test drive? Ini adalah edisi terbatas ulang tahun ke-50. Hanya ada 1 di Kyoto, tidak semua orang bisa melakukan test drive. Salesperson wanita itu melihat Qin Chuan dan orang lain sebelum dia menghampiri. Keduanya naik taksi online, salah satunya mengenakan pakaian olahraga rumahan biasa. Dan yang lainnya berpakaian seperti mahasiswa yang baru memulai magang. Lihat saja dan ambil gambar, jangan sentuh. Anda tidak mampu membayarnya jika Anda merusaknya. Bagaimana kami bisa membelinya jika kami tidak melakukan uji coba? Xiao Churan juga seorang gadis yang tidak takut masalah. Dia segera bertanya balik. Pramuniaga itu mencibir, haha. Kau mampu membelinya, lihat betapa miskinnya dirimu jika kau bilang akan menghabiskan seluruh tabunganmu untuk membeli seri 1. Aku akan percaya padamu, tapi membeli M4 edisi terbatas ini. Apa kau bercanda? Kamu. Apa maksudmu dengan kamu? Gelio ada di sini hanya untuk mengambil gambar dan mempostingnya di Momensmu untuk pamer. Saya sudah melihat banyak siswa seperti Anda. 105 juta jika Anda bisa mendapatkan 50. 000, sekarang saya akan percaya Anda bisa Xiao Churan sangat marah hingga wajahnya yang cantik memerah lagi. Dia takut kalau dia bahkan tidak bisa menarik 50.000 yuan bahkan jika dia mengosongkan kartu kredit Zifubonya. Panggil manajer Anda. Qin Chuan tidak ingin berbicara dengan para antek. Jadi dia berkomunikasi langsung dengan atasannya. Penjual itu memutar matanya ke arah Qin Chuan. Meskipun pria yang berbicara itu terlihat baik-baik saja, dia berbicara terlalu arogan. Hahaha, orang macam apa kalian ini? Kalian selalu memanggil manajer. Semua orang seperti Anda yang datang untuk menggunakan mobil kami secara gratis dan mengambil foto harus menelepon manajer.
Apakah toko 4S kita bisa buka? Amei saat ini. Sebuah suara berat datang dari belakang tenaga penjualan. Seorang pria parubaya berkacamata menghampiri. Pramuniaga Amei memanggil dengan genit, "Manajer Wang." Manajer Wang membelai kacamatanya di pangkal hidungnya dan berkata dengan serius. Apa yang terjadi? Sangat berisik. Amei memiringkan tubuhnya dan setengah bersandar di dada Manajer Wang. Dengan pantatnya yang montok sedikit didorong ke belakang. Manajer Wang merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Manajer, kedua orang ini datang ke toko untuk membuat masalah. Dan kami di sini untuk menjaga ketertiban di lobi. Kami tidak membuat masalah apapun. Kami di sini untuk membeli mobil dan kami hanya ingin mencoba mengendarainya. Xiao Churan membela. Manajer Wang memandang Qin Chuan dan Xiao Churan dengan wajah dingin. Dan berkata dengan suara dingin, ini adalah BMW M4 edisi terbatas. Dihargai 105 juta yuan, bisakah Anda membelinya? Ah Mei memutar tubuhnya dan berkata dengan suara menggoda. Manajer, jangan buang waktu Anda untuk mereka hanya dua orang miskin. Usir saja mereka, saya rasa pria itu sangat sok. Dan saya sangat kesal. Saat dia mengatakan ini, dia diam-diam mencubit tendon manajer. Menyebabkan dia gemetar seluruh tubuh. Apa kau dengar aku? Pergi dari sini sekarang juga. Manajer Wang sekarang tidak sabar untuk menendang keduanya keluar agar dia bisa membawa Amei ke kantor untuk membahas prinsip pengoperasian mesin piston silinder tunggal. Xiao Churan tidak ingin menimbulkan masalah di hari pertamanya bekerja. Jadi dia menarik Qin Chuan dengan cepat. Bos, kenapa kita tidak mencari di tempat lain saja? Kenapa kita harus mencari di tempat lain? Ini toko saya. Begitu kata-kata Qin Chuan keluar. Dia ditertawakan oleh Manajer Wang dan Amei. Manajer Wang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau sudah gila membeli mobil dan aku akan mengembalikan tokomu. Nak, aku sudah bekerja di Tiancheng selama 8 tahun, bagaimana mungkin aku tidak tahu siapa bosku? Sebelum bertindak sok alim, sebaiknya kau berpikir 2 kali dan lihat siapa orang lain itu. Para bajingan malang ini berani mengatakan apapun manajer. Cepat minta keamanan untuk mengusir mereka, menjijikkan melihat bajingan malang seperti itu. Amei berkata dengan nada menghina. Kata-kata Amei membuat tulang Manajer Wang mati rasa. Dan dia segera menyewa seorang penjaga keamanan. Tetapi dia menemukan bahwa penjaga keamanan itu tidak ada di aula. Tetapi berada di luar membuka pintu mobil untuk seseorang. Persetan. Bos ada di sini. Manajer Wang segera mendorong Amei menjauh dan merapikan penampilannya. Di luar toko 4S, seorang pria parubaya keluar dari kursi belakang BMW seri 7. Pria itu mengenakan setelan jas rapi dan berambut perak. Setelah turun dari mobil, dia langsung masuk ke ruang pameran. Melihat sekeliling dan berjalan menuju Manajer Wang. Saat langkah kaki semakin dekat, pria itu mengulurkan tangannya sebagai isyarat jabat tangan. Manajer Wang segera maju dan mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan bos besar. Namun sedetik kemudian, bos besar itu melewati Manajer Wang dan berjalan menuju Qin Chuan. Anda pasti Tuan Qin Chuan, kan? Saya Lu Yong, pemilik toko Tiancheng BMW 4S. Lu Yong berkata dengan nada menjilat. Qin Chuan mengangguk tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Tuan Qin Chuan, apakah Anda puas dengan toko ini? Jika tidak, saya juga punya toko Mercedes-Benz. Anda bisa pergi dan melihat-lihat. Harganya sama. Ketidakpeduliannya membuat keringat dingin keluar di dahi Lu Yong. Belum lama ini, saya kehilangan hampir sejumlah kecil uang dalam perdagangan berjangka dan akan dipaksa untuk menutup posisi saya oleh sebuah institusi. Saya khawatir tentang apa yang harus dilakukan. Hari ini seseorang langsung mengakuisisi toko 4S atas namanya. Dan membelinya dengan harga 2 kali lipat harga pasar. Dia pasti orang yang luar biasa hingga bisa begitu murah hati. Ketika dia melihat Qin Chuan, Lu Yong menjadi semakin yakin dengan pikirannya. Dia masih sangat muda dan dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, pasti seorang pria muda dari keluarga kaya. Melihat sikap dingin pihak lain, hati Lu Yong berdebar lebih cepat. Khawatir pihak lain akan mengingkari janjinya dan kesepakatan itu akan hancur. Kata-kata Lu Yong seperti sambaran petir yang menyambar Manajer Wang dan Amei. Keduanya terpaku di tempat. Manajer Wang berkeringat deras dan kakinya gemetar. Apa bos besar menjual toko 4S? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Lebih baik menjualnya ke anak laki-laki di depanku. Apakah dia benar-benar bos baru? Sial, aku baru saja meminta satpam untuk mengusir mereka. Qin Chuan mengangkat kelopak matanya memandang Manajer Wang dan berkata. Apakah aku memenuhi syarat untuk melihat mobil ini sekarang? Manajer Wang terhuyung dan hampir jatuh. Lu Yong menyipitkan matanya sedikit dan melihat situasi di depannya. Dan segera memahami situasi di tempat kejadian. Wang Youda, Anda dipecat, kemasi barang-barang Anda dan pergi. Amei dengan cepat membuka 2 kancing dan mendekati Qin Chuan. Jadi Anda benar-benar bos besar, saya hanya bercanda dengan Anda. Saat dia berbicara, dia mengerahkan kekuatan dan menekan tubuhnya yang lembut. Tubuh tanpa tulang ke lengan Qin Chuan. Qin Chuan mendorongnya menjauh dan berkata dengan nada menghina. Pada saat ini sebuah prompt sistem muncul di depan Qin Chuan. Selamat kepada penantang. Selesaikan misi sampingan. Identifikasi wanita jahat itu. Hadiah tugas 30 lembar saham Wanda Group. Wanda Group adalah perusahaan saham gabungan yang didirikan oleh mantan orang terkaya Wang Lin. Ruang lingkup bisnis grup ini meliputi real estate komersial, hotel kelas atas, wisata budaya, film dan televisi, olahraga dan keuangan daring. Dengan total aset mencapai 1 triliun. Dapat dikatakan sebagai industri raksasa di Tiongkok.
30 lembar saham setara dengan sekitar 300 miliar. Sebelum Qin Chuan dapat memikirkannya dengan cermat, petunjuk lain muncul di hadapannya. Misi waktu terbatas, sampai ke sekolah dalam 30 menit untuk mendapatkan hadiah spesial. 30 menit ke sekolah. Qin Chuan membuka peta di ponselnya dan melihat waktu tempuh. Rute yang direncanakan oleh peta ponsel hampir semuanya berwarna merah. Dan diperkirakan membutuhkan waktu 1 jam 30 menit untuk tiba di sekolah. Inilah situasi lalu lintas jalan di Kyoto pada siang hari. Selalu ada kemacetan. Qin Chuan beralih ke transportasi umum dan menemukan bahwa ada bus cepat yang bisa langsung menuju sekolah dalam waktu tepat 30 menit. Dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Churan dan berlari ke halte bus. Setengah jam kemudian bus berhenti dengan mantap di peron terdekat dengan Universitas Keuangan dan Ekonomi. 1 kilometer dari Liximen. Qin Chuan melirik arlojinya dan hitungan mundur menunjukkan bahwa hanya ada 25 detik tersisa hingga 30 menit. Qin Chuan segera memobilisasi kekuatan seni bela diri di tubuhnya dan berlari menuju gerbang sekolah. Pada saat yang sama, sebuah R tipe G berwarna perak melesat melewati Qin Chuan. GR itu sangat cepat, dan omannya yang besar menarik perhatian banyak orang di jalan. Mobil itu melaju menuju gerbang barat Universitas Keuangan dan Ekonomi dan berhenti di gerbang. Li Jun dengan sengaja memarkir mobilnya di gerbang untuk menunjukkan kekuatannya. Selama kuliah, saya bisa mengendarai Dewa Perang Jepang GL. Tidak ada orang lain seperti saya di seluruh Universitas Keuangan dan Ekonomi. Orang-orang yang lewat semua melihat ke samping pada mobil sport Ares perak. Qin Chuan melangkah ke garis dan memasuki sekolah pada detik terakhir. Selamat kepada penantang. Selesaikan tugas berbatas waktu. Bergegas ke sekolah dalam 30 menit. Hadiah misi. Gulfstream G650 Business Jet. Qin Chuan memiliki kesan tentang Gulfstream G650. Ini adalah model jet pribadi termewah saat ini. Dengan harga sekitar 400 juta yuan. Badan pesawatnya sepanjang 34 meter, lebar sayapnya 3035 meter, dan tingginya 72 meter. Ini memiliki kabin yang sangat luas dan dapat menampung hingga 18 penumpang. Toilet, dapur, dan bar makan semuanya standar. Dan kamar tidur king size sangat mewah. Kecepatan jelajah maksimum adalah 0925 mach dan jangkauannya dapat mencapai 13,000 km pada kecepatan 085 mach. Ini memiliki kokpit terbesar di kelas pesawat ini. Kebetulan sekali saya bisa naik pesawat pribadi untuk pulang selama liburan musim dingin dan musim panas. Dan saya tidak perlu khawatir tentang tiket pulang. Qin Chuan tersenyum sedikit dan cukup puas dengan hadiah untuk tugas waktu terbatas. Classmate, tolong pinggirkan mobilmu ke sisi jalan dan jangan menghalangi gerbang. Satpam sekolah di belakang Qin Chuan berkata kepada Li Jun yang berada di kursi pengemudi di garasi. Li Jun melirik satpam itu dan menjawab dengan marah. Kamu penjaga keamanan sialan, kenapa kamu ikut campur urusan orang lain? Kamu menyuruhku untuk menepi. Penjaga keamanan itu adalah pria parubaya. Sekitar 50 tahun dia tidak marah ketika Li Jun berbicara kasar kepadanya. Dia terus membujuknya, mahasiswa, Anda parkir di sini. Yang memengaruhi lalu lintas normal sekolah. Mohon pindahkan. Persuasi penjaga keamanan sama sekali tidak berpengaruh. Sebaliknya, Li Jun menjadi berang. Dia keluar dari mobil dengan marah dan berkata, penjaga keamanan sialan, apakah kamu tahu siapa ayahku? Apakah Anda tahu berapa banyak uang yang dia sumbangkan ke sekolah? Gaji Anda dibayar oleh sumbangan ayah saya. Penjaga keamanan itu sedikit gugup setelah dimarahi oleh Li Jun. Dan berkata dengan ragu-ragu, sekalipun ayahmu kepala sekolah. Dia tidak bisa melakukan ini. Li Jun marah ketika mendengar ini. Dia mengangkat tangannya dan hendak menamparkan satpam itu, yang berusia 50-an, dan menjatuhkannya ke tanah. Kemudian dia menendang paman itu dan menginjaknya dengan keras. Kamu hanyalah seorang satpam dan kamu berani menyuruhku melakukan sesuatu. Aku akan menyuruhmu untuk kembali ke rumah. Li Jun memukuli satpam itu dengan tinju dan kakinya, yang membuat takut para siswa di pinggir jalan dan tidak ada yang berani maju untuk menghentikannya. Ketika dia hendak mengayunkan tinjunya lagi, dia dihentikan oleh tangan lain. Aku beri kau 1 menit, bawa pergi truk sampahmu itu. Li Jun tercengang. Seseorang benar-benar berani menghentikannya. Dan berbicara kepadanya seperti ini. Siapa kamu sebenarnya? Kamu ikut campur urusan orang lain. Kamu tahu siapa ayahku? Sebelum Li Jun menyelesaikan kata-katanya, Qin Chuan menamparkan wajahnya, membuat gigi belakang Li Jun tanggal. Mulut Li Jun penuh dengan darah dan dia merintih. Anda memiliki 40. Melihat ini, Li Jun takut dia tidak bisa mengalahkan lawannya. Jadi dia segera menggunakan GL. Sebelum pergi, dia menurunkan kaca jendela mobil dan berteriak pada Qin Chuan. Tunggu saja, aku akan pergi ke kantor presiden untuk menuntutmu. Aku tidak yakin kamu akan bisa terus bekerja di Universitas Keuangan dan Ekonomi seumur hidupmu. Setelah mengatakan itu, Li Jun menginjak pedal gas dan memasuki Universitas Keuangan dan Ekonomi. Satpam itu berusaha bangun dan menatap Qin Chuan dengan berlinang air mata. Sonyou seharusnya tidak membela saya, Anda mendapat masalah besar. Mahasiswa baru itu memukuli Li Jun. Brengsek, dia bahkan berani menyerang Li Jun. Bukankah dia takut Li Jun akan meminta ayahnya untuk membalas dendam? Siapa ayah Li Jun? Kamu bahkan tidak tahu ayah Li Jun. General manager sebuah perusahaan terbuka menyumbang 10 juta ke sekolah tahun lalu.
Banyak siswa yang lewat tahu identitas Li Jun dan khawatir tentang Qin Chuan. Anak muda jahat itu tidak menakutkan, yang menakutkan adalah kekuatan di belakangnya. Li Jun berkendara lama sebelum dia berhenti dan menyentuh separuh wajahnya yang bengkak. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor ayah. Aku dipukuli di sekolah. Li Jun adalah putra tunggal Li Gang. Li Gang memiliki seorang putra di usia tuanya dan karena alasan pekerja, dia punya sedikit waktu di rumah jadi dia jarang mendisiplinkan Li Jun di hari kerja. Selama ini Li Gang menggunakan uang untuk memberi kompensasi kepada Li Jun. Ini juga membuat Li Jun mengembangkan karakter yang manja. Dia gagal masuk ke Universitas Keuangan dan Ekonomi dalam ujian tahun lalu. Jadi Li Jun menggunakan kekuatan uang. Saya menyumbangkan uang agar putra saya dapat belajar di Universitas Keuangan dan Ekonomi. Ini membuat Li Jun merasa bahwa selama dia punya uang, tidak ada yang mustahil. Ayahnya sendiri dapat membantunya mengurus semuanya. Jangan takut nak, ayah di sini, ayah akan datang mencarimu setelah rapat dengan ketua. Aku harus mendapatkan penjelasan dari sekolah. Li Gang menutup telepon dengan marah. Sebagai general manajer wilayah utara dari sebuah perusahaan grup yang terdaftar, statusnya jauh lebih tinggi daripada ketua perusahaan biasa. Selain itu, saya telah menyumbangkan uang ke Universitas Keuangan dan Ekonomi sebelumnya. Dan berjanji kepada rektor universitas bahwa saya akan menyumbangkan sejumlah uang lagi. Berdasarkan dua hubungan ini, Li Gang menyimpulkan bahwa Universitas Keuangan dan Ekonomi tidak akan berani memihak pihak lain. Qin Chuan melirik ponselnya dan bersiap untuk pergi ke asrama terlebih dahulu. Rumah di Kyoto Manor bagus, tetapi terlalu jauh dari sekolah. Jika Anda bolak-balik setiap hari, Anda akan membuang terlalu banyak waktu di jalan. Lebih nyaman